4831. Anak ke-9 dari keluarga Yuang sangat membenci Luming dan selalu ingin membunuh Luming. Pada awalnya, Luming tidak hanya tidak mematuhinya, tetapi pada akhirnya juga mengalahkannya. Dia dikalahkan oleh Dewa 8 orang berat atau di depan bawahannya, yang merupakan pukulan telak bagi prestisenya. Oleh karena itu, dia selalu ingin membunuh Luming. Di reruntuhan alam semesta, demi situasi keseluruhan, dia telah bersabar, tidak memulai. Awalnya, aku ingin membunuh Luming setelah memasuki Gua Zixiao. Sayangnya, aku tidak bertemu Luming setelah memasuki Gua Zixiao. Saat ini, mendengar berita Luming, niatnya untuk membunuh benar-benar terangsang. 9 anak berhenti dan berkata dengan dingin, katakan, di mana Luming? Setelah aku memberitahumu, kamu akan membiarkan kami pergi. Bunuh Kaisar dan minum. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku, atau mati. Tuan muda ke-9 sangat sombong dan tidak memperhatikan kondisi pemusnahan Kaisar. Jika kamu tidak menyetujui persyaratan aku, jangan berpikir aku akan mengatakannya. Basmi jalan Kaisar. Naif mencoba mengancamku dengan ini. Bunuh. Jiu Gongzi sangat menentukan dan langsung melambai. Ledakan, ledakan. Para ahli di sekitarnya melangkah keluar lagi, mengguncang kehampaan, balok dan rambut beterbangan, dan nafas memaksa orang. Brengsek. Raja Surga meraung di dalam hatinya, mengetahui bahwa tidak mungkin mengirim orang Yuang dengan mudah. Namun, keberadaan Luming harus diberitahukan. Beritahu keberadaan Luming, sebagian besar orang Yuang mau tidak mau mengirim orang untuk memburu Luming, yang juga bisa menghilangkan tekanan mereka. Luming ke arah lain, di sepanjang celah ini lurus ke depan, kamu bisa menemukannya. Raja Kepunahan meraung dan menunjuk ke suatu arah. Mata 9 anak berbinar. Dia tidak tahu ide memusnahkan Kaisar, tapi dia lebih bersemangat untuk membunuh Luming. Kamu, hentikan mereka, yang lain, ikuti aku. 9 tuan muda menugaskan orang-orang untuk meninggalkan 5 tuan di tingkat Kaisar yang paling kuat, serta lebih dari 100 tuan lain dari klan Yuang, dan meminta mereka untuk melibatkan orang-orang Tianren terlebih dahulu. Dan dia secara pribadi memimpin orang-orang lainnya untuk membunuh posisi Luming. Dia tidak ingin menunda, dia takut untuk waktu yang lama, dia melarikan diri oleh Luming. Sua. Dengan lebih dari 90 klan Yuang, Jiu Gongzi membunuh posisi Luming dengan sangat cepat. Segera setelah itu, mereka sudah dekat dengan lokasi Luming. Kekuatan penuh, menerobos. Setelah anak ke-9 membawa orang pergi, Raja Surga meraung dan memimpin orang untuk menerobos. Ini adalah kesempatan langka. Hanya ada 5 Tianjun yang kuat di Yuang, dan ada 6 di antaranya, yang merupakan peluang bagus untuk menerobos. Kalau tidak, ketika anak ke-9 kembali, mereka tidak akan bisa pergi. Namun, meski hanya tersisa lebih dari 100 orang Yuang, tidak mudah untuk menerobos. Balok dan rambut orang Yuang berterbangan dan terjalin satu sama lain, seperti jaring langit dan bumi, menghalangi kehampaan di sekitarnya. Membunuh. Ada juga 2 kaisar tua dan terkuat. 2 dewa dan boneka primitif bekerja sama seperti pisau tajam dan melancarkan serangan sengit ke satu arah. Kekuatan 6 Raja Surgawi terkuat sangat mengerikan. Balok dan rambut ke arah itu terus-menerus meledak. Akhirnya, 5 utusan Wang Xiashan dari kebangsaan Yuang bergandengan tangan untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tetap gagal. 5 lawan 6 di level yang sama secara alami akan menderita kerugian. Mempersiapkan. Pada saat ini, seorang Wang Xiashan dari klan Yuang memerintahkan. Sua. Pada mereka, pada saat yang sama, sepotong baju besi yang bersinar muncul. Armor itu penuh dengan rune. Rune ini bersinar dan misterius. Mereka menyatukan nafas 7 Yuan Master Klan Cahaya. Ledakan. 7 elemen dari tubuh Master Keluarga Cahaya, semua kekuatan yang kuat menyebar, menjalin bersama, membentuk raksasa. Di antara 7, 5 di antaranya adalah anggota badan dan kepala, dan 2 lainnya adalah belalai. Mereka membentuk raksasa dengan energi, dan beberapa teror bernafas. Ledakan. Raksasa itu, dengan pedang di tangannya, memotongnya dengan satu pedang, dan menyerang kaisar yang telah punah dan yang lainnya. Akibatnya, kedua belah pihak mundur. Ini bahkan arai serangan gabungan, susunan serangan gabungan dari negara bagian Senzu. Raja Kepunahan meraung kaget.
Meskipun tidak ada susunan serangan gabungan di atas kerajaan dewa, dia telah mendengarnya, jadi dia mengenalinya sekilas. Ya, ini adalah rangkaian serangan gabungan dari negara bagian Senzu. Baju besi dari 7 orang Yuanguang adalah pembawa susunan serangan gabungan. Di antara 7 klan Yuanguang, 4 di antaranya adalah kultivasi dewa tertinggi, dan 3 lainnya hanya kultivasi dewa tingkat ke-9. Namun, setelah ke-7 orang itu mengatur barisan, kekuatan tempur mereka benar-benar sebanding dengan kaisar tertinggi. Ini adalah kekuatan dari susunan serangan gabungan. Jika tidak ada susunan serangan gabungan, 4 dewa biasa berada di atas, 3 dewa adalah 9. Bahkan jika klan Yuanguang memiliki bakat yang kuat dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari orang-orang Tianren, 7 orang yang bekerja bersama jauh lebih sedikit daripada salah satu raja surgawi terkuat. Poin jeleknya mengatakan, kaisar terkuat tidak bisa berbuat apa-apa, akan mudah dikalahkan. Tapi begitu susunan serangan gabungan diatur, itu bisa dibandingkan dengan kaisar terkuat. Tapi ini belum berakhir. Selain itu, 7 anggota klan cahaya juga berkedip dalam bentuk tubuh, memperlihatkan baju besi yang sama dengan 7 anggota sebelumnya. Ada juga 7 elemen keluarga cahaya yang mengatur susunan serangan gabungan, 5 untuk anggota tubuh dan kepala, 2 untuk batang tubuh, memadatkan raksasa. Seperti 2 kacang polong di masa lalu, ke-7 kelompok taktik serangan itu persis sama. Dengan cara ini, keluarga Yuan Guang tiba-tiba sama dengan lebih dari 2 tingkat kekuatan tempur kaisar yang paling kuat. Kekuatan tempur teratas telah melampaui Tianren. Tak heran jika daya juang klan Yuanguang tidak sebaik klan Tianren. Jiu Gongzi masih membiarkan orang-orang ini melibatkan orang-orang Tianren. Itu sebabnya. Ledakan, ledakan. Raungan terus-menerus terdengar, momentum dampak dari orang-orang Tianren diblokir, dan sulit untuk keluar. Brengsek. Raja kepunahan meraung, dan wajahnya sangat jelek. Di alam semesta, tidak pernah ada susunan serangan gabungan di atas negara bagian Senzu, jadi dia mengabaikan kemungkinan ini di awal. Tanpa diduga, akan ada susunan serangan gabungan di area terlarang, yang membuat mereka benar-benar pasif. Jika terus seperti ini, mereka tidak bisa menerobos. Saat anggota keluarga Yuanguang yang lain kembali, mereka semua akan mati. Meledakkan dirimu, primordial. Tiba-tiba, kaisar yang sudah punah meraung. Tentu saja, itu dalam bentuk transmisi suara ke Bai Zhan Tianjun dan kaisar lainnya. Biarkan boneka dewa primitif meledakkan diri, yang merupakan boneka dari kaisar yang paling kuat. Tatapan mata Bai Zhan Tianjun. Untuk menyempurnakan boneka semacam ini, keluarga surga dan manusia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah mereka keluarkan. Sayang sekali mereka meledak sendiri seperti ini. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Jika kita tidak meledakkan diri, kita semua akan mati. Basmi Jalan Kaisar 4832. Akhirnya, Bai Zhan Tianjun dan yang lainnya setuju. Memang benar kaisar pemusnahan mengatakan bahwa meskipun boneka dewa primitif sangat berharga, dapatkah mereka dibandingkan dengan mereka? Sederhananya, boneka dewa primitif hanyalah eksperimen langit dan manusia. Berdasarkan dewa primitif yang kuat dan mengintegrasikan berbagai kekuatan yang kuat, itu hanya boneka dalam analisis akhir, dan akan sulit untuk ditingkatkan di masa depan. Dan mereka memiliki potensi yang sangat besar. Nilainya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan jika Yah tahu, dia tidak akan menyalahkannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan boneka dewa primitif meledak. Ledakan. Boneka dewa primitif. Tubuhnya membesar dengan cepat dan berubah menjadi sejuta sang. Dia berdiri ke surga dan bergegas ke satu arah, sama sekali mengabaikan pertahanan dan menyerang dengan putus asa. Engah. Tiba-tiba, tubuh boneka dewa primitif ini tertembus sinar dan rambut. Namun, para dewa primitif tidak berhenti sama sekali, mereka masih terus maju, dan ada gelombang mengerikan yang datang dari tubuh mereka. Dia akan meledakkan dirinya sendiri dan menghentikannya. Di klan Yuanguang, seorang utusan perang raja berteriak, dan utusan perang raja lainnya juga memiliki 2 susunan serangan gabungan 7 orang. Mereka menyerang dengan panik dan ingin membunuh boneka dewa primitif sebelum meledak. Namun, ini hanya boneka, dan vitalitas serta pertahanannya sangat kuat, sangat sulit untuk dibunuh untuk sementara waktu. Meski kepala, 1 lengan, dan 1 kaki boneka dewa primitif itu dipotong, tren ledakan diri tidak melambat. Nafasnya semakin kuat dan kuat, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bintang yang paling menyilaukan. Tidak, kembali, kembali, kembali. Raungan klan Yuanguang mengetahui bahwa itu tidak dapat dihentikan, dengan cepat mundur. Orang-orang Yuanguang mundur dengan sangat cepat, tetapi beberapa orang masih lambat. Ledakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, boneka dewa primitif,
yang sebanding dengan kaisar yang paling kuat, meledak dengan sendirinya, menghasilkan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan. Itu menyapu ke segala arah, dan lebih dari selusin orang Yuang tersapu dan hancur berkeping-keping. Namun, 5 utusan Wang Xiashan juga memiliki 2 susunan serangan gabungan 7 orang, yang sangat cepat dan menghindari pusat ledakan diri. Namun, mereka dikejutkan oleh kekuatan penghancur yang kuat dan hampir memuntahkan darah. Pengepungan orang Yuang terhadap orang Tianren merupakan celah yang sangat besar. Pergi. Kaisar yang dimusnahkan meraung dan keluar dari pengepungan terlebih dahulu, diikuti oleh Tianren lainnya, yang bergegas keluar dari celah satu demi satu, dan kemudian terbang ke kejauhan. Mengejar. Jangan biarkan mereka kabur. Berikan suara itu pada Tuan Muda ke-9. Orang-orang dari klan Yuang meraung dan mengejar mereka. Pergi ke kota kuno. Bunuh kaisar dan minum. Tembok kota di kota kuno itu dapat menahan tubuh Juyin, tetapi tidak berpengaruh pada orang Yuang. Namun masih ada sisa-sisa tembok kota. Kami tidak membutuhkan sisa-sisa ini untuk menangani mayat Juyin sebelumnya, tetapi kami dapat menggunakannya untuk menangani klan Yuang. Selama array sisa atas diaktifkan, itu harus memblokir keluarga cahaya meta. Orang-orang Tianren dan Yaxian telah mempelajari sisa-sisa kota kuno sejak lama. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Akhirnya, ditentukan bahwa ada beberapa sisa formasi di atasnya. Mereka dapat merangsang dan merangsang mereka. Tujuan memusnahkan Tianjun sangat sederhana, yaitu kembali ke kota kuno, mengandalkan susunan sisa di atas untuk memblokir klan Yuang. Karena terlalu berbahaya untuk lari ke tempat lain. Begitu kamu bertemu dengan mayat Juyin atau makhluk lain di area terlarang, itu akan berbahaya. Merupakan kebijakan terbaik untuk tetap berpegang pada kota kuno dan menunggu bala bantuan. Di sisi lain, orang Yaxian juga keluar dari pengepungan. Menurut perbandingan kekuatan di permukaan, sangat sulit bagi orang Yaxian untuk keluar dari pengepungan keluarga Yuang. Namun, orang-orang Yaxian juga mengendalikan barisan serangan gabungan dari Kerajaan Dewa. Mereka memiliki barisan pembawa 9 orang yang menyerang bersama. Mereka dapat membuat 9 dewa bergandengan tangan untuk mengatur susunan. Saat digunakan, mereka dapat melawan keberadaan beberapa kaisar terkuat. Akhirnya, dengan susunan ini, dia keluar dari pengepungan dalam satu gerakan, dan bersama orang-orang Yaxian, mereka bergegas ke kota kuno. Dengan pikiran yang sama, mereka berniat menggunakan sisa-sisa kota kuno untuk melawan masyarakat Yuang. Setelah pertempuran antara Tianren dan Yaxian dan Yuang, Jiu Gongzi, dengan lebih dari 90 master Yuang, juga menemukan Luming. Itu adalah makhluk hidup di daerah terlarang di Gunung Yuanji. Melihat 9 anak dan lainnya, Luming dan wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk di area terlarang. Nak, kamu benar-benar di sini, sangat baik, berani menyinggung perasaanku, hari ini adalah waktu kematianmu, bunuh aku. 9 anak meraung, napas meledak, dengan lebih dari 90 bit keluarga cahaya, untuk membunuh mereka, rambut panjang sinar langit, menembus kehampaan, padat, sangat menakutkan. 4 kaisar terkuat hanya ingin membunuh kita, naif. Bond Demon mencibir dan membuka mulutnya. Segera setelah pihak lain bergerak, iblis tulang, berdasarkan intuisinya yang tajam, tiba-tiba merasakan bahwa di antara lawan, hanya ada 4 master setingkat kaisar terkuat. Mereka adalah 5 raja paling kuat. Hati-hati, mereka sedang menyiapkan susunan. Ini adalah susunan serangan gabungan dari Kerajaan Dewa. Dan tiba-tiba minum. Benar saja, beberapa orang Yuang mulai mengatur barisan mereka ketika mereka bergegas ke Luming. Ada 2 gelombang. Di salah satu ombak, ada 7 orang dengan sepotong baju besi di tubuh mereka. Armor itu penuh dengan rune. Dari 7, 5 adalah anggota badan dan kepala, dan 2 adalah batang, membentuk raksasa dengan pedang di tangan. Seperti 2 kacang polong dengan cara yang sama. Dan gelombang lainnya, yang lebih menakjubkan, sebenarnya adalah 9 orang yang mengatur susunannya. Ke-9 pria itu memegang pedang penuh rune di tangan mereka. Pedang adalah pembawa susunan serangan gabungan. Napas mereka terhubung. Ke-9 dari mereka terhubung satu sama lain dan berubah menjadi pedang besar. Mereka sangat menakutkan. Mereka memotong Luming dan kecepatan mereka lebih cepat dari yang lain. Mereka yang pertama mendekati Luming. Bond Demon bergegas, melambaikan kapak perang ungu dan emas, menebang, dan menebas pedang besar itu. Dengan keras, tubuh iblis kerangka itu terkejut, dan kemudian, seperti cangkang, mundur ke belakang. Luming dan hati mereka tenggelam. Saber ini sebenarnya bisa menyerang Bond Demon untuk terbang. Kekuatannya luar biasa, jelas di luar jangkauan kaisar terkuat. Untungnya, pertahanan Bond Demon luar biasa, tapi jangan khawatirkan dia. Tidak,
Susunan serangan 9 pria diatur oleh makhluk di area terlarang di puncak 9 dewa. Terlalu kuat bagi kita untuk menghentikannya. Cepat kembali. Dan berseru. Pergi. Lu Ming juga minum. Makhluk-makhluk di area terlarang ini sebenarnya mengendalikan rangkaian serangan gabungan dari negara dewa. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Sekarang tinggal 7 laki-laki dan 9 laki-laki. Aku tahu jika ada susunan serangan gabungan yang lebih maju. Lu Ming dan mereka segera mundur. Jika kamu ingin pergi, hari ini, tidak ada yang bisa pergi. 9 tuan muda minum dingin. 4833. Anak ke-9 penuh dengan peluang membunuh dan bergegas menuju Lu Ming. Secara khusus, kecepatan pedang yang dibentuk oleh susunan serangan gabungan 9 orang terlalu cepat, dan mereka terus memotong ke arah Lu Ming. Sebelum pedang dipotong, bila yang memberikan itu telah membuat kulit Lu Ming terasa sakit, seperti dipotong oleh pisau biasa. Dan, apakah ada cara untuk mematahkan susunan serangan gabungan mereka? Lu Ming berkomunikasi dengan Dan dengan sangat cepat. Tidak, susunan serangan gabungan di atas negara bagian Shenzhou didasarkan pada kapal induk dan terintegrasi. Sangat sulit untuk menghancurkannya kecuali mereka dihancurkan dengan kekuatan tempur yang kuat. Dan menanggapi. Lu Ming terdiam. Jika dia ingin menghancurkan susunan pembawa lawan, kecuali dia memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih unggul dari lawan, tetapi jika dia memiliki kekuatan tempur seperti itu, dia dapat merobek susunan lawan secara langsung. Mengapa kita perlu memutuskan pembawa arai? Bersenandung. Pistol Dewa Perang Lu Ming bergetar dan berencana untuk mengambil pisaunya. Lu Ming, berikan padaku. Bola itu terbang keluar dan berubah menjadi sepotong baju besi, keras di depan pisaunya. Kapan? Raungan menggelegar pecah, dan armor yang diubah oleh bola itu bergetar dan berputar terus-menerus. Akhirnya, ia mundur seperti iblis tulang, tetapi masih memblokir serangan itu. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mundur. Pusaran waktu dan ruang. Alam iblis. Pada saat yang sama, gelembung mengerahkan kekuatan ruang dan waktu secara ekstrim, dan kekuatan ruang dan waktu berputar dengan liar, membentuk pusaran air besar, yang akan menarik orang-orang dari keluarga Yuang Wang ke dalamnya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga menggunakan medan iblis langit untuk mengganggu orang-orang Yuang Wang. Ini tidak diragukan lagi efektif. Kecepatan orang Yuang Wang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lu Ming dan keluarganya mengambil kesempatan untuk terbang jauh. Dan telah lama berubah menjadi Noumenon, dan cangkang kura-kura bersinar. Saat dia terbang keluar dari rune yang padat dan pergi ke kehampaan. Kejar aku, jangan biarkan mereka kabur. Tuan muda ke-9 meraung dan mengikuti orang-orang dengan cermat. Lu Ming dan mereka segera bergabung dengan Bond Demon dan Bola dan terbang bersama dalam satu arah. Mereka terbang ke arah kota kuno. Ada banyak sisa formasi di kota kuno itu. Pemahaman Dan tentang arai sudah cukup untuk merangsang banyak dari mereka. Setelah itu, orang-orang Yuang Wang sangat ingin mengejar Lu Ming. Namun, saat Dan terbang, dia mengatur barisan untuk mengganggu klan Yuang Wang. Pada saat yang sama, gelembung dan Xian Yanxing saling mengganggu dengan kekuatan ruang dan waktu serta alam iblis. Akibatnya, sangat sulit bagi masyarakat Yuang Wang untuk mengejar Lu Ming dan lainnya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, kota kuno itu jauh sekali. Yah, itu Tianren dan Yaxian. Mereka melarikan diri ke sini. Di kejauhan, Lu Ming dan mereka melihat orang-orang Tianren dan Yaxian. Orang-orang Tianren dan Yaxian, dengan senjata ajaib mereka yang menempel pada batu api biru, menyerang kota kuno, karena masih ada beberapa mayat Juyin yang tersisa di sekitar kota kuno. Mayat Juyin ini terus-menerus bergegas ke belakang orang-orang Yaxian, Tianren dan Yuang Wang. Tianren dan Yaxian memiliki batu api biru yang melekat pada tentara sihir, mudah untuk berurusan dengan mayat Juyin. Mereka dengan mudah membuka saluran, dengan cepat mendekati kota kuno. Yang mengejutkan Lu Ming dan mereka adalah orang-orang Yuang Wang. Klan Yuang Wang dapat menangani mayat Juyin, dan itu tidak terlalu sulit. Dalam proses terbang, mereka bergetar pada frekuensi khusus. Saat mereka menusuk mayat Juyin, mereka dengan mudah menusuk tubuh Juyin. Mayat Juyin diselimuti lapisan gas hitam yang kuat, yang membuat pertahanan jenazah Juyin sangat luar biasa. Lu Ming dan Lu Ming memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Namun, orang Yuang Wang dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat Juyin. Mayat Juyin yang kuat itu juga. Beberapa orang Yuang Wang yang tidak kuat kekuatannya dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat Juyin. Ini mengejutkan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka sepertinya mengetahui kelemahan mayat Juyin, dan gas hitam pada mayat Juyin sepertinya tidak begitu kuat melawan pertahanan kekuatan klan Yuang Wang. Tang Jun berbisik. Lu Ming sedikit, dia bisa melihat ini.
Pantas saja orang Yuanguang ini tidak memiliki batu api biru, tapi sepertinya mereka tidak takut dengan mayat Jueyin. Itu sebabnya. Apakah mayat Jueyin ini berhubungan dengan makhluk di area terlarang? Kalau tidak, bagaimana mungkin? Hati Luming tiba-tiba berubah, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Namun, batu api biru memiliki efek menahan yang lebih besar pada mayat Jueyin, sehingga orang Tianren dan Yaxianzu dapat bergerak maju lebih cepat. Pergi. Luming dan mereka juga menuju kota kuno. Di sekitar, secara alami, beberapa mayat Jueyin bergegas ke Luming dan mereka, tetapi ada juga beberapa mayat Jueyin yang bergegas ke Jiugongzi. Mayat menjijikkan yang dimurnikan oleh orang-orang Jueyin. Keluar dari sini. 9 tuan muda minum dengan dingin, rambut balok beterbangan, menembus beberapa tubuh mayat Jueyin. Orang Yuanguang lainnya juga mencoba yang terbaik, tetapi kecepatan mereka tidak secepat Luming. Mayat Jueyin di sini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, karena mereka membunuh mereka begitu mereka keluar. Jadi kecepatan Luming sangat cepat. Mayat Jueyin di depan mereka terus-menerus dipotong atau diledakkan. Tepat setelah Yaxian dan Tianren bergegas ke kota kuno, Luming dan mereka juga dekat dengan kota kuno. Cepat, rangsang susunannya, jangan biarkan orang Yuanguang masuk. Ketika Raja Kepunahan meraung dan menatap Luming, kesempatannya untuk membunuh mereka berkedip-kedip. Berdengung. Di antara Tianren dan Yaxian, mereka yang mengetahui susunan mulai merangsang susunan di kota kuno. Orang lain yang tidak mengetahui susunannya adalah mereka yang terus-menerus melancarkan serangan jarak jauh untuk memblokir klan Yuanguang. Untungnya, mereka telah mempelajari reruntuhan kota kuno dengan cermat, jadi tidak terlalu sulit untuk merangsangnya. Berdengung. Tiba-tiba, kota kuno bersinar, rune terisi, dan susunannya terinspirasi dan muncul. Banyak dari mereka adalah susunan pertahanan, membentuk lapisan cahaya yang menutupi kota kuno. Tentu saja, ada juga beberapa susunan serangan. Pergi ke sana untuk merangsang susunan, dan klan Yuanguang di sana juga akan masuk. Kaisar Pemusnahan menunjuk ke arah untuk minum, matanya memancarkan cahaya dingin. Karena arah itu persis ke arah yang akan dituju oleh Luming dan mereka. Sebelum mereka memasuki kota, susunan Luming akan diaktifkan saat Kaisar dimusnahkan. Jelas, mereka ingin mengambil kesempatan untuk menghentikan mereka di luar. Segera, beberapa ahli dari keluarga Tianren, yang mahir dalam barisan, bergegas ke samping dan mendesak barisan di tembok kota perbatasan. Berdengung. Rune tembok kota terisi, dan beberapa susunan pertahanan muncul. Sialan, orang-orang ini berusaha menjauhkan kita. Para dewa mengaum dan mengamuk. Mereka naif ingin menjauhkan kita dari sini. Kura-kura dan terbang dari cangkang kura-kura dan itu terbang keluar dari cangkang. Formasi pertahanan itu segera bergetar dan tenggelam, dan celah muncul. Luming dan yang lainnya bergegas melewati celah itu. 4834. Luming dan yang lainnya bergegas ke kota kuno dari celah, yang dengan cepat menghilang. Ledakan. Para dewa melangkah keluar, nafas yang kuat berdifusi, menuju tekanan orang-orang. Apa maksudmu, buta? Apakah kamu tidak melihat kami belum masuk? Kamu ingin mengambil kesempatan untuk menghentikan kami di luar, bukan? Para dewa minum dan memandang rendah kepunahan Kaisar. Aku salah paham. Baru saja kami menyaksikan orang-orang Yuanguang menyerbu masuk, jadi kami buru-buru mengaktifkan susunannya. Lagi pula, begitu klan Yuanguang menyerbu masuk, itu akan merepotkan. Kepunahan Raja Surga dengan senyum tipis, meremehkan. Tidak mudah mengucapkan sepatah kata pun. Para dewa mengamuk. Ledakan, ledakan. Saat ini, orang-orang dari klan Yuanguang juga datang. Sinar cahaya dan rambut, seperti pedang tajam, menembus barisan pertahanan dan meledak menjadi ledakan raungan. Hadirin sekalian, kita harus bekerja sama untuk menghadapi musuh saat ini. Tidak jauh dari sana, langit terbuka. Kamu benar, kamu harus bergandengan tangan saat ini. Ini bukan waktunya untuk perselisihan sipil. Raja Kepunahan memberikan senyum dingin. Brengsek. Para dewa sangat marah. Dewa, tidak apa-apa. Akun ini akan diketahui cepat atau lambat. Luming menepuk pundak semua dewa dan berkata sambil tersenyum. Dia menuliskan akun ini, dan cepat atau lambat dia akan menjelaskannya. Saat ini bukan waktunya untuk menyelesaikan akun. Kalau tidak, itu hanya akan lebih murah untuk orang Yuanguang. Dan juga bergabung dengan jajaran susunan yang merangsang. Di tembok kota, sejumlah susunan sisa diaktifkan, sebagian besar bersifat defensif, dan beberapa menyerang. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sisa-sisa yang tersisa. Dibandingkan dengan masa jayanya, tenaganya secara alami 108 km lebih kecil dari masa jayanya.
Namun, jumlahnya sangat besar, ditumpangkan bersama, kekuatannya masih sangat besar, akankah serangan keluarga Yuan Guang, semuanya diblokir di luar. Bahkan beberapa barisan penyerang telah membunuh lebih dari 10 orang Yuan Guang, membiarkan klan Yuan Guang yang tersisa mundur ke jarak tertentu. Jumlah orang Yuan Guang dari 3 sisi berkumpul lagi, sekitar 400 orang. Apa yang harus aku lakukan? Susunan kota kuno ini sangat kuat dan sulit dihancurkan. Jalan, Raja di bawah utusan perang. Kota kuno itu sangat besar. Kami akan mengumpulkan semua orang dan menyerang satu tempat bersama-sama. Arai ini hanyalah sisa-sisa dari Arai, dan kekuatannya terbatas. Setelah sekian lama, mereka dapat dipatahkan. Selain itu, kirimi mereka berita dan biarkan mereka semua datang ke sini untuk bertemu. Aku akan memutuskan nasib orang-orang ini. 9 cara dingin anak, di mesin pembunuh mata sangat kaya, sedingin pisau. Ya. Segera, sekitar 400 keluarga Yuan Guang berkumpul bersama untuk menyerang barisan, yang membuat barisan itu bergetar terus-menerus. Mereka ingin menyerang satu tempat bersama-sama, dan kami menyerang untuk mengganggu mereka. Jalan Langit. Yaxian, Tianren, dan Luming juga berkumpul di posisi itu untuk melancarkan serangan jarak jauh dari dalam barisan. Menyerang dari dalam keluar, tidak akan terpengaruh oleh lari. Satu serangan demi satu, atau pada klan Yuan Guang menimbulkan dampak yang besar, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk menyerang. Kembali. Setelah menyerang selama beberapa waktu, orang Yuan Guang mundur dan tidak melanjutkan penyerangan. Mereka membersihkan mayat Juyin yang tersebar di sekitar mereka dan mengepung kota kuno dalam bentuk kipas. Akhirnya kembali. Di kota kuno, banyak orang merasa lega. Tapi langit, kepunahan Raja Surga dan beberapa generasi cerdas lainnya, wajah mereka tidak tampan. Mereka tahu bahwa sebagian besar orang Yuan Guang sedang menunggu bala bantuan. Begitu bala bantuan Yuan Guang tiba, mereka dalam bahaya. Haruskah kita keluar? Di ujung langit, kata seorang lelaki tua. Langit mengerutkan kening dan berpikir cepat. Hari ini, mereka memiliki dua pilihan. Salah satu pilihannya adalah tetap di sini, mengandalkan susunan kota kuno untuk melawan klan Yuan Guang. Kemudian berita keluar, menunggu bala bantuan dari orang-orang Yaxian. Tetapi orang Yuan Guang harus menunggu bala bantuan, tergantung bala bantuan siapa yang datang lebih awal. Pilihan lainnya adalah bergegas keluar sekarang dan keluar dari pengepungan. Saat ini, jumlah orang Yuan Guang tidak banyak. Meskipun ada banyak master di klan Yuan Guang, ada juga banyak top master, dan ada banyak susunan serangan gabungan. Tapi mereka, Yaxian, Tianren dan Luming, bergandengan tangan, dan mungkin tidak bisa keluar. Tapi ada juga resiko besar untuk keluar dari pengepungan. Bahkan jika kamu keluar dari pengepungan, kamu mungkin bertemu dengan makhluk lain di area terlarang. Lagi pula, ada 3 makhluk di area terlarang, dan sekarang hanya 1 yang terlihat. Sky, untuk sementara, aku tidak bisa mengambil keputusan. Kepunahan Raja Surga dan yang lainnya juga memikirkan masalah ini. Lihat ke sana. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke selatan dan minum. Banyak orang melihatnya, dan kemudian wajah mereka berubah. Aku melihat, arah itu, ada Streamer, terbang cepat. Makhluk hidup di daerah terlarang, orang Yuan Guang. Orang-orang melihat dengan jelas, Streamer ini, secara mengesankan juga merupakan keluarga Yuan Guang. Bala bantuan kebangsaan Yuan Guang tiba begitu cepat sehingga hati banyak orang tenggelam. Untungnya, jumlah orang Yuan Guang di sini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 300 orang. Segera, 300 Yuan Guangzu dan Jiu Gongzi bertemu, dan jumlah orang Yuan Guang di luar tembok kota mencapai 700. Masalah, sulit untuk keluar dari pengepungan sekarang. Langit berbisik. Kekuatan klan Yuan Guang sangat kuat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, itu bisa menekan orang-orang Tianren. Sebelumnya hanya ada 400 orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang, bahkan jika mereka ingin keluar dari pengepungan, mereka tidak yakin sama sekali. Namun, orang-orang Yuan Guang tetap tidak menyerang, dan terus mengepung di luar, jelas masih menunggu bala bantuan. Dan, mari kita sempurnakan rangkaian serangan gabungan itu terlebih dahulu. Luming berkomunikasi dengan Dan. Saat ini situasi saat ini sangat tidak menguntungkan, mereka harus memperkuat kekuatan mereka secepat mungkin. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan tidak diragukan lagi adalah rangkaian serangan gabungan itu. Kumpulan susunan serangan gabungan itu membutuhkan 12 orang untuk ditampilkan bersama, tetapi jumlahnya tidak cukup. Apa yang bisa digunakan hanyalah kekuatan susunan serangan gabungan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Yah, mari kita pergi ke penyulingan sekaligus. Dan mengangguk. Dan langit,
Kata mereka, biarkan dia memiliki sesuatu untuk dikhotbahkan kepada mereka, lalu tinggalkan tembok. Orang-orang ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memurnikan kristal langka itu, penuh kebencian? Raja Kepunahan meraung di dalam hatinya, sangat cemas. Memikirkan tumpukan Hong Huangjing akan disempurnakan oleh Lu Ming dan saudara-saudaranya, dia merasa sangat sedih. Tapi sekarang klan Yuanguang tidak menyerang kota, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikan Lu Ming. Lu Ming dan rombongannya menemukan tempat rahasia di kota kuno. Dan memasang susunan persembunyian di sekelilingnya dan mengeluarkan 12 kartu besi dan membaginya menjadi satu. Setiap kartu besi memiliki bagian susunan yang berbeda. Jika ingin berhasil meletakkan susunan serangan gabungan, kamu harus menyempurnakan kartu besi terlebih dahulu, lalu menguasai susunan di atas, dan kemudian bekerja sama bersama. Hanya dengan kerjasama yang sempurna dapatkah kekuatan susunan serangan gabungan digunakan. Dan menjelaskan poin utama dari susunan serangan gabungan. 4835. Langkah-langkahnya sangat sederhana, orang-orang hanya mengikuti langkah-langkahnya. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Dan, Pao Pao Pao, Wan Shen, Qiu Qiu, Gumo, Tang Jun, sekelompok 10 orang, masing-masing memegang kartu besi, mulai menyempurnakan. Sebenarnya, pemurnian kartu besi sangat sederhana. Tak lama kemudian, Lu Ming dan timnya menyempurnakan semua kartu besi, dan mereka bisa mengumpulkannya ke laut sesuka hati. Kesulitannya adalah rune di atas. Ketika mereka menyempurnakan kartu besi, sepotong informasi secara otomatis masuk ke dalam pikiran mereka. Pesan ini adalah formasi. Tidak ada array yang lengkap, tetapi hanya satu bagian dari array. Masing-masing memiliki susunan yang berbeda. Setiap orang harus memiliki pemahaman lengkap tentang susunan yang sesuai, dan kemudian kerjasama yang sempurna, melalui kartu besi sebagai pembawa, untuk menampilkan susunan serangan bersama. Mereka tidak tinggal sama sekali, mereka tidak punya banyak waktu tersisa, mereka harus menguasainya secepat mungkin. Begitu dia memahaminya, Lu Ming merasa bahwa susunannya sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Setelah memahami beberapa saat, kemajuannya sangat lambat. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa Wan Shen, Gelembung, Ling Yue, Qiu Yue dan orang lain semuanya mengerutkan kening, dan jelas mereka menemui masalah. Mereka tidak pandai dalam array, dan array ini, jelas, ditinggalkan dari era terakhir, dan itu lebih sulit. Xian Yanxing, Tang Jun dan Gumo lebih baik. Sebelum mereka, bagaimanapun juga, mereka semua ada dalam keadaan aslinya. Ada fondasi di sana, dan pemahaman harus lebih halus. Yang paling santai tentunya adalah Dan. Cangkang kura-kuranya bersinar, dan rune yang padat menutupi dirinya. Dia terlihat sangat mulus. Setelah merenung sebentar, Lu Ming terus mengerti. Praktisi alam ketuhanan akan sedikit banyak terlibat dalam larik, karena beberapa larik sederhana terkadang masih sangat praktis. Secara khusus, semakin dalam kultivasi, semakin dalam pemahaman tentang latihan dan semakin dalam pemahaman tentang larik. Misalnya, bahkan jika seseorang dengan alam dewa yang kuat tidak memiliki niat untuk berlatih satu larik, dia masih memiliki kendali yang lebih baik atas larik satu daripada master larik di alam dewa sejati. Inilah perbedaan yang dibawa oleh alam yang berbeda. Itu sebabnya Lu Ming dan murid-muridnya dapat memahami susunan semacam ini. Kalau tidak, jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Kecepatan Dan sangat cepat, tetapi butuh 3 hari untuk memahami susunan pada kartu besi. Meskipun masing-masing dari kita memiliki susunan yang berbeda untuk dipahami, ada beberapa poin yang sama. Aku akan berbagi dengan kamu beberapa pengalaman yang telah aku pelajari. Dan meminta Lu Mingrang untuk berhenti sejenak untuk memahami, dan menjelaskan secara rinci beberapa pengalamannya dalam memahami susunan serangan gabungan ini. Kecepatan Master Lu Dan telah meningkat pesat. Beberapa hari kemudian, Xian Yanxing, Tang Jun, dan Gumo berhasil. Jarak Lu Ming dari kesuksesan semakin dekat. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dengan kecerdasan luar biasa, mempelajari sesuatu jauh lebih cepat daripada orang biasa. Beberapa hari kemudian, setelah mereka memahami susunan selama 10 hari, Lu Ming, Qiu Yue, Gumo, Pao Pao Pao, dan Ling Yue berhasil. Ayo, coba atur susunannya. Dan sudah sedikit tidak sabar. Untuk master susunannya, dia sangat penasaran dengan susunan serangan gabungan yang ditinggalkan oleh era terakhir. Mempersiapkan. Lu Ming minum, tiba-tiba, barisan yang terdiri dari 10 orang, sesuai dengan susunan yang telah mereka kuasai, muncul dan berdiri di posisi yang berbeda. Pada saat yang sama, pelat besi muncul di pinggang mereka, dan rune di atasnya dipenuhi dengan sinar misterius.
Di antara 10 orang, sinar terjalin, dan sosok besar perlahan terkondensasi. Sosok ini, tipe dewasa, memiliki 10 orang, 2 untuk kepala, 2 untuk badan, 2 untuk lengan kiri dan kanan, dan 1 untuk kaki. Namun, sosoknya sangat kabur dan tidak cukup solid. Terlihat bahwa ini adalah pria yang diselimuti dark armor. Armor itu tampak ganas. Ada duri tajam di pergelangan tangan dan bahu. Sosok ini, yang masih memegang tombak di tangannya, tampaknya memiliki martabat yang mengesankan. Namun, saat Luming dan Luming akan menjalankan susunan dan mengontrol sosok itu untuk melancarkan serangan, sosok itu bergetar dan ambruk. Gagal. Ada apa? Kita sudah menguasai susunannya, kenapa kita tidak bisa berhasil? Mulut para dewa penuh dengan keraguan. Itu karena kerjasama di antara kita belum sempurna. Kita harus memperkuat latihan kita. Jalan dandan. Yah, mulai dari awal lagi. Lu Mingdao. Mereka terus mencoba mengatur susunannya, namun sayangnya, angka tersebut masih kabur dan segera putus. Susunan serangan gabungan ini memang sangat sulit. Menurut prosedur normal, bahkan jika ada pembawa arai, butuh waktu lama untuk berlatih dan berlari di antara orang-orang yang saling mengontrol, sehingga mereka dapat diatur dengan sempurna. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Mereka harus mengaturnya sesegera mungkin, dan mereka harus meningkatkan latihan mereka. Mereka jatuh ke dalam praktek gila, lupa makan dan tidur, dan dengan cara ini, 5 hari lagi berlalu. Setelah 5 hari berlatih terus-menerus, penguasaan mereka atas susunan serangan gabungan telah meningkat pesat, dan sosok yang dipadatkan juga jelas. Waktu keberadaannya jauh lebih lama, mencapai sekitar 1 menit. Dan mereka mencoba menyerang, kekuatannya sungguh luar biasa, kekuatan serangannya lebih tinggi dari kaisar terkuat. Sayangnya, masih belum bisa menyempurnakan tata letak, perasaan totalnya selangkah lebih buruk. Langkah terakhir ini sangat sulit. Jika ingin berhasil, hanya ada 2 cara. Salah satunya adalah berhasil setelah lama berlari. Jalan dandan. Dan satu lagi. Tanya para dewa. Ada juga krisis hidup dan mati. Dalam krisis, kita dapat menggunakan tekanan krisis untuk berhasil dalam satu pukulan dan mengaturnya dengan sempurna. Namun, itu sangat berbahaya dan kita akan kehilangan nyawa jika tidak melakukannya baik. Jalan dandan. Nes, sepertinya dalam waktu singkat, sangat sulit untuk berhasil. Para dewa bergumam. Jangan berkecil hati. Meski begitu, kekuatan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya dalam 1 menit. Kata Luming sambil tersenyum, menghibur semua dewa. Susunan serangan gabungan ini sangat luar biasa. Meskipun mereka tidak dapat mengaturnya dengan sempurna, mereka masih memiliki peningkatan kekuatan yang besar pada menit itu. Apalagi, setidaknya kekuatan serangan mereka mendekati level Gu Changfeng. Saat ini, Luming menerima suara dari langit. Perang akan segera dimulai. Klan Yuanguang sudah mulai menyerang kota. Wajah Luming bermartabat. Mereka tidak punya waktu untuk masuk. Setelah menunggu setengah bulan, klan Yuanguang akhirnya mulai menyerang kota, kebanyakan menunggu bala bantuan. Pergi. Luming dan yang lainnya terbang menuju tembok kota. 4836. Luming dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju tembok kota. Sebelum mencapai tembok, mereka mendengar suara gemuruh. Orang Yuanguang sudah mulai mematahkan pertempuran. Keluarga cahaya yang sangat beragam. Ketika Luming datang ke tembok kota, mereka terkejut. Orang Yuanguang di luar kota kuno 500 lebih banyak dari setengah bulan yang lalu. Setengah bulan lalu, hanya ada 700 orang Yuanguang di luar kota kuno. Sekarang, mereka telah meningkat menjadi 1.200. 1.200 Yuan orang Guang benar-benar luar biasa dalam kekuatan. Karena kualitas Master Yuanguang terlalu tinggi, yang kuat seperti awan, dan kekuatan tempur di level yang sama juga sangat luar biasa. Kekuatan keseluruhan Guangzhou 1.200 Yuan jauh melampaui jumlah Yaxian, Tianren dan Luming di kota kuno. Di pertempuran pertama, mereka pasti akan dihancurkan. Guangzhou 1.200 Yuan dibagi menjadi 2 kelompok di 2 tempat di mana mereka menyerang kota kuno. Sinar dan rambut beterbangan, seolah-olah ada lampu pedang di seluruh langit, menusuk susunan pertahanan dinding, membuat susunan itu mengaum terus-menerus. Secara khusus, beberapa orang Yuanguang sangat menakutkan dan telah mencapai tingkat kaisar yang paling kuat. Apakah ini yang disebut utusan perang di bawah raja dari orang-orang Yuanguang? Ada 14 orang. Luming ketakutan. Utusan Wang Xiashan dari kebangsaan Yuanguang sebanding dengan raja surgawi terkuat dari keluarga Tianren. Sekarang, ada total 14 dari mereka. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Pada awalnya,
ketika Tianren mengalahkan iblis dan menyerang serta menghancurkan garnison Tianjun, mereka hanya memiliki kekuatan tempur dari 20 Raja Surgawi terkuat. 14 utusan perang raja, dan 15 pemuda berjubah ungu tidak kurang dari keluarga Tianren, dan jauh lebih kuat daripada menghancurkan tentara surga dan iblis. Ini hanya 1.200 yuan dari keluarga Yuan Guang. Ada hampir 3.000 Yuan Guang orang yang telah lahir. Klan Yuan Guang masih disegel, tapi aku tidak tahu berapa jumlahnya. Yang benar-benar mengerikan adalah Guang Qian Wangxi, yang menakutkan. Kekuatan makhluk di area terlarang memang sangat menakutkan. 14 elemen klan cahaya, semua keluar untuk menyerang Arai, momentumnya sangat luar biasa, biarkan Arai bergetar hebat. Melawan. Langit minum dan memerintahkan orang Yaxian untuk melancarkan serangan. Mereka terbang keluar kota satu demi satu, menyerang orang-orang Yuanguang dan mengganggu orang-orang Yuanguang untuk menerobos barisan. Dengan cara ini, keluarga Yuanguang tidak dapat menghancurkan barisan dengan seluruh kekuatan mereka jika mereka ingin bertahan. Efeknya masih bagus. Di sisi lain, orang-orang dari klan Tianren juga menyerang di luar, mengganggu susunan keluarga Yuanguang yang rusak. Luming dan mereka mendarat di sisi Tianren dan melancarkan serangan keluar. Orang-orang Yuanguang menyerang selama beberapa jam tanpa merusak formasi tembok. Mempersiapkan. 9 tuan muda berdiri di udara tinggi dan memandang ke bawah ke seluruh medan perang. Saat ini, dia memberi perintah. Tiba-tiba, ada banyak hari ketika bentuk tubuh Terran berkedip, dan mereka mulai mengatur susunan serangan gabungan. Begitu banyak rangkaian susunan serangan gabungan. Apakah itu Yaxian, Tianren, atau Luming? Mereka terkejut. Ada 9 susunan serangan penuh yang terdiri dari 7 orang di bawah naungan keluarga Yuanguang. Hal yang paling menakjubkan adalah ada susunan serangan gabungan 21 orang. Masing-masing dari 21 master klan Yuanguang memiliki pedang penuh rune di tangannya. Cahaya pedang berdifusi dan menjalin bersama untuk membentuk pedang besar. Di antara 21 orang yang mengatur susunan, 12 di antaranya adalah kultivasi dewa tertinggi, dan 9 lainnya adalah kultivasi dewa tingkat ke-9. Pedang pertempuran yang berkumpul bersama penuh dengan nafas yang luar biasa. Ledakan. Pedang besar itu terpotong pada susunan pertahanan, yang membuat perisai cahaya yang dibentuk oleh susunan itu bergetar hebat dan menimbulkan riak. Bahkan tembok kota bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kekuatan teror. Orang-orang di dalam tembok terkejut dan wajah mereka berubah dengan liar. Arai serangan gabungan dari 21 orang benar-benar luar biasa. Semakin banyak di atas, semakin kuat arainya. Namun, jumlah orang yang menyusun larik tidak dapat ditambah secara acak. Semakin banyak jumlah orang yang menyusun arai tersebut, maka arai tersebut akan semakin kompleks. Semakin tinggi persyaratan untuk pembawa, semakin sulit untuk disempurnakan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa 2 larik serangan gabungan 7 orang adalah larik 14 orang, yang sama sekali tidak mungkin. Ini adalah perbedaan besar antara 2 larik serangan gabungan 7 orang dan 1 larik serangan gabungan 14 orang. Ledakan. 21 orang menyerang Battle Sword dari Arai, terus membombardir Arai dan mengguncang Arai secara terus-menerus. Hentikan mereka, hentikan mereka. Langit bergemuruh. Mereka terus melancarkan serangan, termasuk Luming dan mereka. Ribuan serangan, pengeboman terus-menerus pada pedang besar, semburan raungan, tetapi pedang, tidak ada apa-apa, terus membombardir barisan. Boom dan boom. Serangkaian raungan sengit terdengar, dan susunan di tempat ini terus-menerus bergetar dan menimbulkan riak. Setelah beberapa saat, dengan keras, 1 larik rusak. Untungnya, ada lebih dari 1 barisan pertahanan di dinding, salah satunya telah rusak, dan beberapa lainnya. Tapi wajah orang-orang itu sangat jelek. Jika terus seperti ini, arai lain juga akan rusak. Tanpa arai, mereka menghadapi klan Yuanguang dan hanya terbunuh. Meskipun jumlahnya banyak, mereka sangat rentan. Secara khusus, susunan serangan gabungan dari 21 orang klan Yuanguang terlalu kuat, yang telah melampaui level Bu Changfeng. Bahkan jika level keberadaan Bu Changfeng menghadap, hanya bisa menghindari mundur. Tahan, kita harus melawan. Menyiapkan susunan serangan gabungan semacam ini akan menghabiskan banyak kekuatan. Mereka tidak bisa bertahan lama. Selama kita memblokir mereka, susunan serangan gabungan mereka akan hancur tanpa serangan. Dan banyak minum. Itu bagus. Hentikan. Langit mengaum. Ada juga susunan serangan gabungan di atas kerajaan dewa pada orang Yaxian. Secara alami, mereka juga mengetahui kelemahan dari susunan serangan gabungan. Artinya, gesekannya sangat serius. Semakin kuat susunan serangan gabungan, semakin serius konsumsi daya. Lebih dari 2000 Yaxianzu,
serta Luming, menyerang pedang besar itu dengan sekuat tenaga untuk membentuk gangguan. Sayangnya, tidak mungkin bagi orang Yuang-Wang lainnya untuk duduk diam dan mengabaikannya. Orang Yuang-Wang lainnya telah memblokir serangan Luming satu demi satu. Di sisi lain, orang Tianren ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa pergi. Mereka juga ingin mengganggu klan Yuang-Wang di sana. Jika mereka pergi, tanpa campur tangan mereka, susunan mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Situasinya semakin buruk. Sekitar beberapa menit kemudian, barisan pertahanan klan Yaxian terus dipatahkan oleh pedang raksasa itu. Tampaknya susunan terakhir dalam bahaya. Bersiaplah untuk perang, yang lain, terus kendalikan barisan. Langit bergemuruh. Jika array rusak, bukan berarti ia hancur. Selama kamu terus mengontrol dan menyuntikkan daya ke dalam larik, larik akan dimulai ulang. Sebelum menyerang, blokir cahaya array mereka. Klik. Susunan terakhir juga telah dirobek untuk membuat celah, yang akan segera dicabik-cabik sepenuhnya. 4837. Array terakhir akan segera dihancurkan. Pada saat ini, pedang besar dari 21 anggota keluarga Yuang-Wang menggabungkan susunan serangan bergetar. Cahaya pedang dengan cepat memudar, dan sebuah gambar akan segera runtuh. Mereka kehabisan tenaga. Dan meraung. Semangat warga sangat heboh. Sejujurnya, mereka sangat takut dengan susunan serangan gabungan 21 pria itu, dan mereka hampir tidak bisa melawannya. Sekarang kekuatan pihak lain akan habis, jadi mereka punya kesempatan. Pukulan terakhir. Sebuah suara datang dari pedang raksasa yang diubah oleh susunan serangan gabungan. Kemudian, cahaya pedang raksasa itu berkedip lagi, dan sebuah pedang dipotong di atas barisan pertahanan. Kali ini, barisan pertahanan robek menjadi celah besar, seolah-olah akan runtuh. Akhirnya, kekuatan dari mereka yang mengatur susunan habis. Cahaya pedang besar itu bergetar. Pada sentuhan terakhir, itu rusak. 21 orang yang mengatur barisan muncul satu demi satu dan mundur dengan tiba-tiba. Keluarga Yuang-Wang lainnya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit, mencoba merobek barisan sepenuhnya. Kalahkan mereka kembali. Langit meraung dan memerintahkan orang Yaxian untuk menyerang orang Yuang-Wang. Ada 7 orang Yaxian yang sebanding dengan kaisar terkuat, dan ada juga seorang master tak tertandingi yang melampaui level kaisar terkuat. Mereka meluncurkan serangan bersama, dan kekuatannya luar biasa. Namun, terlalu banyak tuan dari klan Yuang-Wang. Ada 14 utusan raja di keluarga Yuang-Wang, dan ada juga 7 di sisi ini. Kuncinya adalah terlalu banyak susunan serangan gabungan dari klan Yuang-Wang. Ada susunan 7 orang dan susunan 9 orang. Saat digunakan, itu sangat kuat. Selama orang yang mengatur susunan itu cukup baik, kekuatan tempur dari susunan 7 orang itu sebanding dengan kaisar tertinggi. Tiba-tiba, mereka memblokir langit dari serangan mereka. Sua. Pada saat ini, seorang pria parubaya di tepi langit bergerak, menjelma menjadi pita, dan muncul di depan tembok dalam sekejap. Ribuan balok rambut ditusuk dengan gila-gilaan dan ditusuk di celah-celah barisan pertahanan. Buka untukku. Pria parubaya berkebangsaan Yuang-Wang meraung keras. Rambut balok satu sama lain, seperti untaian tentakel, mencengkeram kedua sisi retakan, dan mencoba merobeknya ke kedua sisi. Sisa rambut, terjalin menjadi satu, berubah menjadi perisai, menghalangi serangan Yaxian dan Luming. Dia adalah pria kuat yang tangguh dengan kemampuan melampaui kaisar yang paling kuat. Dia adalah utusan Raja Guangqian, dari keluarga Yuang-Wang. Setidaknya ada 2 Guangqian Wangshi di Yuang-Wang. Wajah Luming sangat serius. Ini karena dia bukanlah orang yang pergi ke garnison tentara Mietian. Utusan Guangqian, yang bertarung dengan Bu Changfeng di pangkalan tentara Mietian masih bersama Jiu Gongzi. Ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 2 master tak tertandingi di level Guangqian Wangshi. Jika susunannya rusak, mereka sangat berbahaya. Komandan Guangqian sangat kuat dalam pertempuran. Dia mencoba yang terbaik untuk memecahkan barisan pertahanan. Pertarungan jarak dekat, jika tidak, susunannya akan rusak. Luming minum dan sangat menentukan. Dia menghancurkan langit dan berubah menjadi tombak yang cerah dan menikam, utusan Raja Cahaya. Dengan tembakan ini, Luming melakukan yang terbaik. Pilar penglihatan. Saat Luming melepaskan tangannya, boleh juga menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti utusan Guangqian. Tidak hanya bola yang keluar, tetapi juga Qiu Yue, Xian Yanxing dan Bumo. 9 lubang dalam satu potongan yuan. Telapak tangan iblis yang tak terbatas. Qiu Yue dan Xian Yanxing masing-masing menampilkan keahlian unik mereka. Qiu Yue memotong cahaya pedang transparan. Keahlian unik Xian Yanxing adalah dia menggabungkan prasasti sihir tak terbatas dan sidik jari iblis, yang sangat menakutkan.
Dan iblis tulang, sebuah kilatan, muncul di depan, utusan Raja Guangqian, dan kapak perang emas ungu membelah. Serangan Luming adalah yang tercepat. Dia menusuk rambut dari sinar, Guangqian Wangshi, pada pertama kalinya, dan meledak menjadi raungan, dan momentum menyebar dalam lingkaran. Kemudian, Bone Demon, bulan musim gugur, serangan Xian Yanxing juga tiba. Guangqian Wangshi, ini sedikit terpengaruh oleh kolom cahaya ilusi bola. Ada saat ketika kekuatannya tidak sempurna. Saat itulah Luming dan yang lainnya menyerang, mereka menangkap peluang dengan sangat akurat. Ledakan, ledakan. Dengan serangan terus-menerus, rambut balok pihak lain, terus-menerus meledak, Luming dan serangan lainnya, menuju tubuh pihak lain. Pupil di sisi lain berkontraksi sedikit, tubuh secara naluriah mundur dengan liar. Atur susunannya, lakukan yang terbaik. Respon langit juga sangat cepat. Saat Luming dan Luming melancarkan serangan, dia juga mengaum dan memerintahkan anak buahnya untuk bergegas menyerang. Sekarang susunan pertahanan belum sepenuhnya rusak. Selama kamu memblokir serangan keluarga Yuang Wang, susunan pertahanan mudah untuk dimulai kembali. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Selain 7 raja terkuat, ada juga susunan serangan gabungan 7 orang dan susunan serangan gabungan 9 orang. Kekuatan tempur dari susunan serangan gabungan 7 orang setara dengan kaisar yang paling kuat, sedangkan susunan serangan gabungan 9 orang diatur oleh 9 master di puncak dewa-dewa, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari beberapa kaisar yang paling kuat. Selain itu, orang Yaxian lainnya juga melakukan upaya habis-habisan untuk memblokir serangan para ahli klan Yuang Wang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan, serta para master Yaxian yang mahir dalam larik, mencoba mengontrol larik dan mencoba memulai ulang larik. Mencari kematian. Guangqian Wangshi dipukul mundur oleh Luming dan yang lainnya, dan meraung, mengungkapkan peluang pembunuhan yang kuat. Xiao Qing, Qiu Yue, kamu berdiri di belakang, bola-bola, Bone Demon, bergandengan tangan denganku untuk memblokirnya. Luming berbicara kepada orang lain. Bola jatuh pada Luming dan berubah menjadi sepotong baju besi untuk menutupi Luming. Namun, armornya agak berbeda dari sebelumnya. Dari kedua sisi tubuh Luming, terdapat 2 pedang lagi, yang diubah menjadi bola dan dapat digunakan untuk menyerang. Ada juga cermin di dada Luming, yang juga merupakan perwujudan bola. Dengan pendalaman kultivasi bola, ia telah mampu menampilkan misteri beberapa senjata sihir tingkat sumber secara bersamaan. Sua. Luming dan Bone Demon bergegas di depannya dan membunuh utusan Raja Guangqian, sementara Xian Yanxing dan Qiu Yue melancarkan serangan di belakang. Keduanya terlalu lemah dalam pertahanan. Jika mereka terkena Guangqian Wangshi, itu sangat penting. Luming dan iblis tulang bertarung dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan serangan utusan Raja Guangqian. Kedua belah pihak bertarung untuk beberapa gerakan dalam sekejap. Kemudian, Luming dan Bone Demon tiba-tiba mundur. Luming merasakan ki dan darah di sekujur tubuhnya dan hampir muntah darah. Kekuatan tempur pihak lain terlalu kuat, bahkan jika dia dan perpaduan bola, juga sangat berbeda, sulit untuk dilawan. Jika bukan karena iblis tulang, Xian Yanxing dan Qiu Yue akan bergandengan tangan, dan dia tidak bisa menghentikannya. Belalang sembah tidak bisa melakukan apa yang dia bisa, mati. Utusan Guangqian Wang, minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi sinar terang. Seluruh tubuh tampak berubah menjadi sinar cahaya. Napas teror menyebar, yang mengejutkan Luming dan yang lainnya. 4838. Surga, kirim seseorang untuk mendukung kami. Luming meraung dan meminta bantuan langit. Mereka menghadapi Guangqian Wangshi sendirian. Mereka berada di bawah tekanan terlalu banyak. Tapi Wan Shen, Dan, Pao, Ling Yue, prestasi mereka terlalu rendah, menghadapi master yang tiada taranya, sulit untuk memberikan efek apapun. Kamu, pergi dan bantu Luming dan mereka. Langit mengatupkan giginya dan memerintahkan ke-9 pria itu untuk bertarung bersama. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa memblokir utusan Guangqian Wang, dan membiarkan mereka membunuh dan mengalahkan barisan, kerugian terbesar adalah klan Yaxian mereka. Pemusnahan, ratusan pertempuran, jangan datang untuk membantu kami. Mari kita mulai ulang susunannya di sini dulu. Kemudian, kamu masih dapat mendukung untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, langit meraung lagi, dan suara itu pergi ke kaisar yang telah punah dan yang lainnya. Situasinya terlalu berbahaya, karena master lain dari keluarga Yuang Wang berada di tepi master ke-9. Tuan ini adalah orang kuat yang bertarung dengan Bu Changfeng di pangkalan tentara Mietian. Dia juga seorang utusan Raja Guangqian. Tuan tak tertandingi dari klan Yaxian bertemu dengannya dan memblokirnya. Tapi secara keseluruhan, mereka benar-benar diunggulkan.
Karena tanpa tuan yang tiada taraf dan susunan serangan gabungan 9 orang, kekuatan klan Yaxian jauh lebih sedikit daripada klan Yuang di sini. Di sisi lain, wajah kaisar yang dimusnahkan dapat berubah, tetapi akhirnya dia mengertakkan gigi dan bergegas ke sisi ini bersama sekelompok ahli dari klan Tianren. Dia tidak ingin datang untuk membantu Luming dan orang-orang Yaxian. Dia berharap Luming akan mati di tangan orang-orang Yuang, tapi sekarang dia tidak bisa duduk dan mengabaikannya. Sekarang mereka belalang di atas tali. Jika Luming terbunuh dan susunan pertempuran rusak, yang berikutnya yang akan dibunuh adalah klan Tianren mereka. Mereka melakukannya hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan partisipasi Tianren, tekanan rakyat Yaxian banyak berkurang. Dengan bantuan 9 Yaxian yang bertarung bersama, tekanan Luming berkurang, dan mereka akhirnya memblokir utusan perang Guangqian. Bunuh pertempuran, bangun untukku. Setelah beberapa saat, dan di tembok kota memberikan banyak minuman, dan tembok di bawah kakinya bersinar, dan sebuah susunan muncul. Arai ini, muncul di langit, mengirimkan sinar yang indah, dan kemudian, dalam arai, seekor burung raksasa terbang keluar. Burung raksasa ini, seperti burung ROC bersayap emas, berwarna emas dan penuh dengan nafas yang mengerikan. Sayapnya seperti pedang ajaib, dan membunuh sekelompok orang Yuang. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang Yuang terbunuh, termasuk yang kuat di puncak dewa-dewa. Kemudian, burung emas memutar tubuhnya, berbalik arah, dan membunuh Tianren lainnya. Kekuatan bertarung burung emas ini sangat luar biasa bahkan membunuh banyak orang Yuang. Bahkan, utusan raja, dikalahkan oleh burung emas besar. Haha, kamu tahu betapa bagusnya kursi ini. Dan tertawa. Arai pembunuhan di dinding diaktifkan oleh orang ini. Langit dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa itu adalah barisan pembunuh tembok kota, tetapi itu sangat rusak dan hampir tidak dapat digunakan. Master Arai dari klan Yaxian telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa itu tidak dapat diperbaiki dan bersemangat. Aku tidak menyangka itu berhasil diperbaiki oleh Dan. Luming, aku akan membantumu. Dan tertawa, cangkang kura-kura bersinar, dan rune terus menyebar, mendesak barisan pembunuh tembok kota. Dalam kehampaan, rune lebih kuat, dan kemudian seekor burung emas besar keluar dan membunuh utusan Guangqian yang berperang melawan Luming. Membunuh. Raja Cahaya, minum dengan dingin. Tubuhnya tampak berubah menjadi sinar cahaya. Lampu-lampu ini menutupi rambut pancarannya, yang sangat meningkatkan kekuatan rambut pancarannya. Ratusan helai rambut tersapu dan menembak keluar burung emas itu. Namun, burung emas besar semacam ini dibentuk oleh formasi-formasi. Setelah dipukul dan terbang, ia mengepakkan sayapnya dan menerjang lawan. Dengan bantuan dua burung emas besar, tekanan Luming telah banyak berkurang, benar-benar menghalangi orang Yuang. Pada saat ini, anak ke-9 memerintahkan orang Yuang di sisi lain untuk menyerang bersama di sini. Kedua belah pihak mengumpulkan semua kekuatan mereka dan berniat untuk melawannya. Tetapi saat ini, susunan di tembok kota terus dipenuhi dengan kecemerlangan, dan banyak susunan yang dimulai kembali. Arai akan dimulai, kembali. Langit minum. Mereka melawan dan mundur. Namun, orang-orang dari kebangsaan Yuang tidak ingin membiarkan Luming kembali ke kota kuno dengan mudah dan melancarkan serangan sengit. Dan mengendalikan dua burung emas besar untuk menghentikan orang Yuang, dan membiarkan Luming dan Xian Yanxing berhasil kembali ke kota kuno. Kemudian, Yaxian dan Tianren juga berhasil kembali, tetapi membayar sejumlah harga. Ketika Luming, Tianren dan Yaxian berhasil kembali ke kota kuno, barisan pertahanan tembok kota diaktifkan kembali, menghalangi orang-orang Yuang dari luar. Sialan, kembali dulu. Suara Master ke-9 klan Yuang terdengar, yang membuat orang-orang berkebangsaan Yuang berhenti sementara dan mundur ke jarak tertentu. Baru saja terjadi banyak perkelahian, dan orang-orang Yuang banyak mengkonsumsi dan membutuhkan waktu untuk pulih. Di kota kuno, orang-orang dari tiga sisi merasa lega. Ini benar-benar berbahaya sekarang. Alasan mengapa mereka dapat memblokir orang-orang Yuang ada hubungannya dengan medan yang menguntungkan yang mereka tempati. Mereka baru saja memblokir celah di arai yang rusak. Cakupan celahnya terbatas, dan orang-orang dari klan Yuang tidak dapat menyerang semuanya, sehingga mereka dapat memblokir serangan klan Yuang. Jika susunan pertempuran rusak, semua orang dari klan Yuang akan menyerbu masuk. Jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya akan dikalahkan. Luming, kenapa kamu tidak melakukan yang terbaik sekarang? Pada saat ini, Kaisar yang sudah punah tiba-tiba menatap Luming dan bertanya. Luming sedikit terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak melihat bahwa Luminggang hanya mencoba yang terbaik? Dia terluka dan tidak mencoba yang terbaik. Kamu buta.
Dan banyak minum. Haha, Luming mampu membunuh 3 kaisar paling kuat dari keluarga kami saat itu. Kekuatan bertarung geng Luming tidak sebanding sekarang. Luming Gang jelas menyembunyikan kekuatannya. Kami semua berjuang untuk itu, tapi dia menyembunyikan kekuatannya. Apa tujuannya? Raja Kepunahan mencibir. Orang ini. Dan menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada awalnya, Luming membunuh 3 raja surgawi terkuat dari keluarga Tianren, tetapi mereka tersebar di seluruh alam semesta. Namun, kekuatan bertarung Luming tidak begitu kuat. Apakah Luming benar-benar menyembunyikan kekuatan? Banyak orang Yaxian memandang Luming dengan kecurigaan dan kebencian. Dalam perang besar barusan, rakyat Yaxian sangat menderita. Lebih dari 50 ahli telah jatuh, yang merupakan keberadaan alam Tuhan. Kerugian terbesar masih merupakan rangkaian serangan gabungan 7 orang. Dalam perang sebelumnya, 7 orang dari klan Yaxian menyerang susunan itu bersama-sama, dan 3 dari 7 orang yang mengatur susunan itu terbunuh. Pihak lain juga menyita 3 jenis pembawa larik. Ini berarti bahwa Arrai tidak berguna. Ini kerugian besar. 4839. Arrai serangan gabungan di atas alam dewa hanya dapat diatur melalui pembawa. Namun, pemurnian pembawa sangat sulit. Itu tidak hanya membutuhkan bahan berharga, tetapi juga orang yang dapat menyempurnakan pembawa. Jauh lebih sulit untuk menyempurnakan pembawa susunan serangan gabungan daripada mengatur susunan itu sendiri atau menyempurnakan senjata ajaib. Kamu harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam susunan rune dan pemurnian senjata pada saat yang bersamaan. Kuncinya adalah bahwa banyak dari metode pemurnian, pembawa, susunan serangan bersama telah hilang. Oleh karena itu, satu set pembawa susunan serangan gabungan dihancurkan, yang merupakan kerugian besar. Tidak heran jika orang Yaxian kesal. Mereka berjuang dan menderita kerugian besar, sementara Luming masih menyembunyikan kecanggungannya dan menyembunyikan kekuatannya. Apa tujuan dari ini? Apakah dia mencoba melemahkan kekuatan mereka dengan menggunakan tangan makhluk di area terlarang? Orang ini benar-benar licik. Luming bergumam di dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa ada 2 tujuan untuk memusnahkan Raja Surga. Tujuan pertama adalah mengasingkannya dari orang-orang Yaxian dan membuat mereka membenci Luming. Yang kedua adalah untuk memastikan sekali lagi apakah Luming dapat menghancurkan pasukan garnison Tianjun. Tapi Luming tidak bisa membantahnya. Apakah dia secara langsung mengatakan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan bertarung semacam itu dan baru saja mencoba yang terbaik? Secara alami, kami tidak dapat berbicara terus terang. Kalau tidak, bukankah itu akan mengurangi daya tangkal kita sendiri? Aku percaya saudara Lu punya rahasia. Prioritas utama adalah memulihkan kekuatan secepat mungkin, agar tidak menyerang lagi. Langit keluar untuk membuat putaran. Dia sangat pintar. Dia sudah menebak dari serangkaian hal bahwa Luming melakukan yang terbaik. Adapun kekuatan membunuh 3 kaisar terkuat di garnison Tianjun, kebanyakan dari mereka tidak dapat digunakan. Dan sekarang bukan waktunya untuk kontradiksi, tapi bekerja sama untuk menangani keluarga Yuanguang. Raja Kepunahan mencibir dan pergi ke satu sisi untuk pulih. Luming dan lainnya juga mulai menyesuaikan suku bunga. Di luar kota kuno, ada beberapa orang Yuanguang tingkat tinggi. Mari kita bahas lagi. 9 tuan muda, orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi berdasarkan kekuatan susunan kota kuno. Kami kehilangan lusinan orang dalam serangan tadi. Seorang, utusan perang raja, melaporkan. Mereka adalah orang-orang Yuanguang, dari tahun-tahun yang lalu disegel hingga sekarang, jadi jumlahnya tidak terlalu besar, dan beberapa keluarga besar di alam semesta tidak dapat dibandingkan. Jadi mereka tidak boleh kalah. Puluhan dari mereka menyakitkan. Ini benar-benar bukan strategi yang bagus untuk menyerang secara langsung. Bahkan jika kita bisa melawannya, kerugian kita tidak akan kecil. Setelah 9 anak selesai, dia merenung sejenak, lalu berkata, jika serangan frontal tidak baik, maka pisahkan mereka dari dalam. Membagi mereka secara internal, bagaimana? Seseorang bertanya. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan terkuat di alam semesta saat ini saling bermusuhan, terutama Tianjun dan Tianrensu. Luming dan Tianren adalah musuh bebuyutan. Sekarang mereka dapat bekerja sama karena tekanan mereka. Jika kita mengubah strategi kita, mereka aliansi akan berantakan dalam sekejap. Untuk melakukan ini, kirim seseorang untuk berteriak di luar kota kuno, mengatakan bahwa tujuan aku hanyalah kelompok Luming. Selama mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkan kelompok Luming kepada kami akan segera mundur. Perintah Tuan Muda ke-9. Nyaoah, sebagian besar orang Tianren dan Yaxian tahu bahwa Jiu Gongzi dan Luming berseteru. Dengan cara ini, mereka harus mempercayainya. Untuk perlindungan diri, hehe. Seorang, utusan perang raja, mencibir dan tersanjung. Nah, lakukan sekarang.
9 tuan muda melambaikan tangannya. Di atas tembok kota, Yuan Guang datang lagi. Tiba-tiba seseorang berseru, menyela pemulihan orang lain. Mereka semua berhenti untuk pulih dan melihat dengan gugup keluar tembok. Mengapa orang Yuan Guang datang begitu cepat? Menurut alasannya, konsumsi orang Yuan Guang juga sangat besar, dan mereka tidak pulih. Mereka belum pulih. Sekilas, dia merasa lega. Hanya ada satu anggota klan Yuan Guang. Sebuah keluarga Yuan Guang berhenti di luar kota kuno dan berseru, dengarkan orang-orang di dalam. Anak ke-9 kita sedang berbicara. Yang dia inginkan hanyalah Luming dan rekan-rekannya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selama kamu menyerahkan Luming dan rekan-rekannya, kami akan segera mundur dan pergi dari sini. Aku ulangi, anak ke-9 kami berbicara, dan yang dia inginkan hanyalah Luming dan antek-anteknya. Pria Yuan Guang itu berteriak 2 kali berturut-turut, lalu berhenti. Di atas tembok kota, pertama-tama ada keheningan, dan kemudian mata banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arah Luming. Mata beberapa orang telah mengambil arti yang buruk. Ternyata tujuan Luming adalah klan Lu Yuan. Selama kita menyerahkannya, kita akan baik-baik saja. Tidak perlu berkelahi dan membunuh orang Yuan Guang. Beberapa orang sudah mulai membicarakannya. Tidak semua orang mudah ditipu. Beberapa orang mengajukan pertanyaan. Bukannya kamu ingin menang kembali pada saat kematian Kaisar Guangming, tetapi kamu tidak ingin membalas dendam pada hari Kaisar. Seseorang balas. Memang benar Luming dan putra ke-9 dari keluarga Yuan Guang benar-benar bertengkar hebat. Dalam hal ini, itu sangat mungkin terjadi. Awalnya, mereka yang meragukannya mempercayainya. Mungkin, selama Luming dan mereka diserahkan, orang Yuan Guang akan mundur. Semakin banyak orang menunjukkan pandangan buruk di mata mereka dan menatap Luming, terutama orang-orang dari keluarga Tianren. Pemusnahan Raja Surga bahkan lebih mencemooh. Orang Yuan Guang melakukan ini sesuai keinginannya. Ini jelas rencana pengasingan Yuan Guang. Jika kamu ingin melemahkan kekuatan kami, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Apakah kamu terjebak di pintu? Dan banyak minum. Namun, sikap orang-orang di sekitar mereka tidak berubah. Mereka masih menatap Luming dengan pandangan buruk. Jika mereka tidak terlalu mengkhawatirkan kekuatan bertarung mereka, aku khawatir mereka sudah mulai. Luming, semuanya terserah kami. Kami tidak dapat membantu kamu jika kami mau. Dengan cara ini, kami memiliki hubungan kerjasama. Kami tidak melakukannya. Kamu dapat pergi sendiri dan mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota. Raja Kepunahan membuka mulutnya dengan cibiran di wajahnya. Jika kamu ingin kami pergi, katakan saja. Jika kamu mengatakannya, kamu hanya akan terlihat munafik. Luming berkata dengan ringan. Luming, apakah kamu tidak ingin pergi? Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar ingin begitu banyak dari kami terlibat olehmu? Basmi jalan Kaisar. Ya, keluar dari sini agar kita tidak mulai. Ayo pergi, jangan egois. Apakah kamu ingin kami dimakamkan bersama kami? Yang lain berteriak. Jika kamu ingin kami pergi, itu tergantung pada kemampuanmu. Dan minum dingin. Bagus, sebelum kamu pergi, kalian orang-orang Tianren akan dihancurkan. Para dewa minum, dan nafas yang kuat mengisi tubuh mereka. 4840. Luming, Xian Yanxing, Gumo dan yang lainnya juga menghembuskan nafas yang kuat, di mana ada pembunuhan dingin. Raja Surgawi yang dimusnahkan berulang kali membidik mereka, dan telah membiarkan Luming dan mereka mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Orang-orang Tianren juga memiliki nafas yang kuat. Mereka bertabrakan dengan nafas Luming dan orang lain, menyebabkan riak. Di atas tembok, terdengar suara gemuruh, seperti guntur. Di luar kota kuno, orang-orang Yuan Guang saling memandang dari jauh, dan mereka semua tersenyum saat melihat pemandangan ini. Anak ke-9 benar-benar rencana yang cerdas. Tidak, tepat setelah dia menyelesaikan pidatonya, konflik pecah di antara mereka. Benar-benar kacau. Cara sanjungan seorang utusan perang raja. Kamu benar, tentara Tianren, Yaxian, dan Mietian berserakan pasir. Jika kamu melakukan sedikit perhitungan, mereka akan berantakan. Perintah berlanjut dan mengatakan bahwa mereka hanya akan diberi waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika Luming tidak diserahkan, kami akan terus menyerang. Saat kami menyerang, kami tidak akan meninggalkan anjing atau ayam. 9 anak mencibir. Kemudian, keluarga Yuan Guang di luar tembok kota berpidato dan mengulangi perkataan anak ke-9. Saat ini, konfrontasi di tembok menjadi lebih intens. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara langit terdengar, dan dengan para ahli rahasia Xian, mereka tiba-tiba menyerbu ke tengah-tengah Luming dan keluarga Tianren. Berutat tandingi yang melampaui Raja Surgawi terkuat menghembuskan nafas yang kuat, seperti pedang tajam, memotong suasana konfrontasi antara Luming dan Tianren.
Kakak Chang, bagaimana menurutmu? Lu Ming melihat ke langit dan bertanya. Kakak Lu, jika hanya aku, tentu saja aku akan mendukung saudara Lu. Aku akan melawan orang-orang Yuanguang sampai mati, tapi... Langit mengatakan ini dan merenung sejenak. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Dia sudah tahu seperti apa sikap langit itu. Benar saja, langit melanjutkan, namun, sebagai tuan muda dari orang Yaxian, aku bertanggung jawab atas ribuan nyawa orang Yaxian. Aku tidak bisa membiarkan mereka menemani aku mati. Jadi, saudara Lu, aku, maaf. Silakan pergi. Hei. Sarang, kamu pria munafik, kamu rakus akan hidup dan takut mati. Aku datang untuk bekerja sama dengan kami sebelumnya. Ini adalah harmoni bagaimana kamu melakukannya. Dan mengutuk dan memelototi langit. Nak, perhatikan sikapmu. Kondisi orang Yuanguang adalah meminta kami untuk menyerahkanmu. Kami tidak memulai dan membiarkanmu pergi sendiri. Ini sudah akhir dari kebajikan dan kebenaran. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Di tepi langit, seorang pria parubaya berteriak. Ayo, lakukan. Siapa takut siapa? Dan banyak minum. Dan, semua dewa. Pada saat ini, Lu Ming menepuk bahu dan Wanshan, sehingga mereka tidak bisa tidak sabar. Lu Ming selalu tenang, dengan cibiran di bibirnya. Langit, memusnahkan Raja Surga, pikiran mereka, dia tahu dengan jelas. Membiarkan mereka pergi sendiri, daripada menyerahkannya, adalah kebijakan terbaik untuk Abu dan Tianren. Karena jika mereka ingin menyerahkan Lu Ming, akan terjadi perang besar. Bahkan jika mereka bisa memenangkannya, akankah Yaxian dan Tianren menjamin tidak ada kerugian? Terlebih lagi, mereka tidak mempercayai orang Yuanguang. Seandainya mereka menyerahkan Lu Ming, orang Yuanguang tidak mundur dan terus menyerang. Membiarkan Lu Ming dan Lu Ming pergi sendiri akan menyelamatkan mereka dari pertarungan melawan mereka. Apalagi jika mereka pergi, mereka tidak akan ditangkap dengan tangan terikat, dan mereka akan bertarung keluar. Itu pasti akan membuat beberapa orang Yuanguang pergi, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Yah, dalam 3 hari, kita akan pergi. Saat ini, Lu Ming membuka mulutnya. Banyak orang terkejut. Dan, Wanshan dan Pao Pao terkejut melihat Lu Ming. Jelas, mereka tidak berharap untuk berkompromi dengan karakter Lu Ming. Lu Ming, mengapa kita harus berjanji pada mereka? Ini pertempuran besar. Dengan kekuatan tempur kita, meskipun kita tidak bisa menghadapi orang Yaxian, kita mungkin tidak akan kalah melawan Tianren. Suara dan kepada Lu Ming penuh dengan keraguan. Seperti yang kamu lihat, kita melawan orang-orang Tianren, dan orang-orang Yaxian pasti tidak akan duduk diam dan mengabaikan mereka. Jika kita melawan orang-orang Tianren, kebanyakan dari mereka akan kehilangan kedua belah pihak. Ini akan melemahkan kekuatan di kota kuno, yang tidak menguntungkan bagi orang Yaxian. Mereka pasti akan melindungi seluruh orang Tianren. Lu Ming menjelaskan. Lalu jika kita pergi, bukankah itu akan melemahkan kekuatan kota kuno? Kali ini para dewa. Jika kita pergi, setidaknya beberapa orang Yuanguang akan dibawa pergi, dan bahkan Master Yuanguang ke-9 akan membawa orang pergi. Lu Ming menjelaskan. Dan, dewa, gelembung, beberapa orang mengerti. Tapi Xian Yanxing, Tang Jun, Bon Di dan beberapa orang, berpikir dengan hati-hati, sudah bisa menebak. Dalam situasi saat ini, lebih baik tetap di sini daripada pergi. Mungkin kita bisa keluar dari kesulitan saat ini. Lu Ming melanjutkan. Jika kamu terus tinggal di sini, cepat atau lambat kota kuno akan hancur. Akan sangat berbahaya menghadapi orang-orang Yuanguang. Tentu saja, jika mereka ingin pergi, mereka tidak bisa pergi sesuka hati. Mereka harus mengatur sesuatu, atau mereka akan bergegas keluar seperti ini, yang sama saja dengan mengat terbang ke api. Selain itu, Lu Ming memutuskan untuk pergi, ada alasan lain, yaitu mereka memiliki susunan serangan bersama, yang merupakan kartu terbesar mereka. Meski tidak sempurna, namun begitu digunakan, momen kritis bisa berperan besar. Jika mereka membuat susunan serangan gabungan, tidak sulit untuk mengalahkan Kaisar dan yang lainnya. Jika tidak ada keluarga Yaxian yang harus dibersihkan, Lu Mingzhen akan mulai menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Namun, orang Yaxian tidak mungkin campur tangan. Jika ada perang nyata, mereka hanya akan kehilangan kedua belah pihak. Sebaliknya, orang Yuanguang akan memanfaatkan kesempatan untuk menghentikan pertempuran dan mereka semua akan mati. Ini adalah alasan penting lainnya mengapa Lu Ming berniat untuk pergi dan tidak berperang melawan orang-orang Tianren. Lu Ming, apakah kamu punya rencana? Kami akan pergi seperti ini. Tidak diragukan lagi ngengat terbang ke api. Kata suara Tang Jun. Kami memiliki 3 hari untuk mempersiapkan. Dalam 3 hari ini, jika Dan mengatur susunan di suatu tempat, orang-orang dari klan Yuanguang akan berpikir bahwa kami akan menerobos dengan susunan tersebut, dan kemudian kami akan menerobos dari arah lain.
Segera, Luming hanya menjelaskan posisinya. Aku pikir itu berhasil. Iblis tulang mengangguk. Oke, itu dia. Sayang sekali kita tidak bisa menghapus sampah dengan tangan dan pisau kita. Dan mendesah. Untuk memusnahkan orang ini, cepat atau lambat, hanya ada waktu. Biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Suara Luming penuh dengan pembunuhan. Jika kamu tidak tahan sedikit, kamu akan membuat rencana besar. Jika saja Luming adalah satu-satunya, dia mungkin akan mengalami kesulitan dan menyelesaikan masalah pemusnahan kaisar terlebih dahulu. Tapi sekarang nyawa Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Gumo, Dan, Pao Pao Pao, Wan Shen, Qiu Qiu dan Tang Jun semuanya ada di pikiran mereka. Dia harus bertindak hati-hati. Pertimbangan pertamanya adalah menjaga integritas orang lain. Adapun untuk membunuh dan memusnahkan kaisar, akan ada peluang di masa depan. 4841. Dalam 3 hari, kita akan pergi. Luming mengulangi kalimat lain, lalu memandang ke langit dan berkata, aku adalah orang yang selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Pada awalnya, kamu memberi kami metode pemurnian kapal terbang feri, yang dianggap sebagai jenis kebaikan kepada kami. Tapi mulai sekarang, kebaikanmu kepada kami telah dihapuskan. Dengan itu, Luming pergi bersama Xian Yanxing dan yang lainnya. Sikap langit hari ini, jelas berdiri di sisi berlawanan dari Luming, untuk menyelamatkan diri, mengkhianati Luming dan mereka. Kemudian, perasaan mengirim feri dan kapal terbang sebelumnya dihapuskan. Apanya yang sombong? Itu hanya orang yang akan mati. Di ujung langit, warga negara Yaxian bersenandung dengan dingin. Orang ini memang bakat alami. Jika bukan karena situasi seperti itu, aku tidak ingin mempersulit. Langit sedikit menghela napas. Bagi Luming, dia selalu merasakan tekanan yang sangat besar. Meski kekuatan tempurnya tidak lebih rendah dari Luming, dia selalu takut pada Luming. Ini adalah naluri. Perasaan naluriahnya adalah bahwa Luming akan menjadi sangat buruk di masa depan. Jika bukan karena kesulitan saat ini, dia tidak akan memilih untuk menyinggung Luming, setidaknya, tidak secara terbuka. Namun karena tersinggung, diperkirakan Luming tewas di tangan orang Yuang. Kirim seseorang untuk menatap Luming dan lihat apa yang akan mereka lakukan selama 3 hari ini. Raja Kepunahan memerintahkan anak buahnya. Mereka meninggalkan tembok kota dan menemukan tempat untuk kembali bernafas. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke puncaknya dan mulai menghias. Dan diam-diam pergi, datang ke utara kota kuno, mulai mengatur susunan secara rahasia. Di utara kota kuno, tidak ada klan Yuang, karena barisan pertahanan di sini relatif kuat, dan keluarga Yuang tidak memilih untuk menyerang di sini. Dan diam-diam meninggalkan kota kuno dan mengatur pertempuran di luar tembok kota. Tentu saja, semua ini diketahui oleh orang-orang Tianren, karena setiap gerakan Luming berada di bawah pengawasan orang-orang Tianren. Tindakan Luming segera sampai ke telinga pembasmi dan Kaisar Baisan. Tampaknya Luming dan mereka ingin mengatur susunan di tempat itu. Setelah 3 hari, mereka akan menerobos pengepungan dengan mengandalkan kekuatan susunan. Jalan Baisan Tianjun. Ya, kura-kura dunia sangat luar biasa dalam mengendalikan susunan, yang lebih dari kebanyakan kura-kura dunia. Jika dia menghabiskan 3 hari dan mengatur susunan dengan beberapa bahan, dia mungkin benar-benar dapat membuat susunan yang sangat kuat. Basmi Jalan Kaisar. Apa yang kita lakukan? Apakah kamu ingin membiarkan orang Yuang mengetahui berita ini? Jalan Baisan Tianjun. Meskipun mereka memiliki hubungan yang bermusuhan dengan orang-orang Yuang, jika mereka dengan sengaja mengungkapkan rute yang mungkin diterobos oleh Luming, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka akan mengirim seseorang untuk menjaga rute tersebut. Tidak, jika Luming baru saja menerobos pengepungan, mereka akan dibunuh oleh orang-orang Yuang, yang tidak akan ada gunanya bagi kita. Memusnahkan Tianjun Dao. Meskipun dia ingin Luming dan yang lainnya dibunuh oleh orang-orang Yuang, dia tetap berharap Luming dan yang lainnya bisa keluar dari pengepungan demi mereka sendiri. Dengan cara itu, mereka dapat menarik beberapa orang Yuang dan menghilangkan tekanan mereka. Jika mudah dibunuh, ia tidak akan bisa menggiring klan Yuang. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Luming menerobos pengepungan dengan mudah. Bahkan orang Yuang tidak mengetahuinya, mereka menerobos. Itu pasti tidak mungkin. Orang-orang Yuang tidak mengetahuinya, jadi mereka diterobos oleh Luming. Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Sebaliknya, itu lebih murah bagi mereka. Nah, ketika 3 hari semakin dekat, mereka akan dengan sengaja mengungkapkan rute pelarian Luming, tetapi bukan hanya 1 rute, tetapi 2, 1 benar dan 1 salah. Dengan cara ini, orang-orang Yuang tidak hanya dapat mengetahui bahwa Luming memiliki menembus pengepungan, tetapi juga akan benar-benar membunuh mereka karena kekuatan mereka yang tersebar.
Basmi Jalan Kaisar. Yah, ayo terus kirim orang untuk menonton. Baizan Tianjun bertepuk tangan. Bubble, apa rencana untuk Tianren? Di sisi lain kota kuno, Luming bertanya tentang gelembung. Nyatanya, orang-orang Luming sudah lama memperhatikan mereka. Gelembung mengontrol kekuatan ruang dan waktu, dapat bersembunyi di kehampaan, dan mengganggu waktu, hanya dia yang memantau bagian orang lain, bagaimana orang lain dapat memantaunya. Tentu saja, kultivasi jauh lebih tinggi daripada gelembung. Jadi Luming meminta gelembung untuk secara diam-diam memantau pemusnahan Tianjun dan yang lainnya untuk melihat rencana apa yang mereka miliki. Kakak Luming, orang-orang itu sangat jahat. Mereka bermaksud untuk mengungkapkan rute yang diatur dan kepada orang-orang Yuanguang, tapi itu bukan salah satunya. Mereka juga akan mengungkapkan yang palsu. Segera, Pao Popo memberitahu Luming semua tentang dia. Ini perhitungan yang bagus, tapi bagus. Itu tepat untukku. Luming tersenyum. Rencana untuk memusnahkan Kaisar juga merupakan bagian dari rencana Luming. Hanya dengan melakukan itu rencana Luming dapat dilaksanakan dengan lancar. Saat waktunya tiba, orang Yuanguang akan menyerang yang asli dan yang palsu, sedangkan Luming dan timnya akan menerobos jalur ketiga, yang tentunya akan jauh lebih mudah. Bubble, terus pantau pergerakan Teran secara diam-diam. Luming ke jalan gelembung. Jangan khawatir, berikan padaku. Gelembung, sambil tersenyum, melambaikan tangan kecilnya, berkedip dan menghilang dalam kehampaan. Setelah 3 hari, kami akan segera sampai pada tenggat waktu yang diberikan oleh keluarga Yuanguang. Tapi 3 hari ini, dan berpura-pura mengatur pertempuran di tempat itu secara diam-diam, dan sengaja membuatnya sangat rahasia. Tentu saja, semua ini terlihat di mata penghuni surga. Ketika tenggat waktu tiba, orang-orang Tianren dengan sengaja menyegel berita itu dalam sebongkah batu giok dan memukulnya di luar tembok kota, yang ditemukan oleh orang-orang Yuanguang. Orang-orang dari keluarga Yuanguang segera melapor ke Tuan Muda ke-9. 9 anak, bagaimana Terans bisa begitu baik sehingga mereka menyampaikan berita bahwa Luming dan pasukannya akan menerobos pengepungan? Menurut pendapatku, ini mungkin salah. Seorang lelaki tua berkebangsaan Yuanguang. Berbeda, keluarga Tianren selalu berseteru besar dengan Luming dan lainnya. Bukan tidak mungkin mereka akan mengungkapkan berita terobosan Luming kepada kita. Tuan lain dari klan Yuanguang. Tidak baik bagi mereka untuk mengungkapkan berita pelarian Luming kepada kita, dan itu akan melemahkan kekuatan mereka jika mereka dengan mudah dibunuh oleh kita. Mantan pria itu langsung membantah. Kedua belah pihak memegang pandangan mereka sendiri dan berdiskusi panas. Akhirnya, mereka berdua memandang Tuan Muda ke-9 dan memintanya untuk mengambil keputusan. Lebih baik percaya pada sesuatu daripada tidak percaya pada apapun. Luming tidak boleh melepaskannya. Di mata Jiuli, dia kedinginan. Luming kehilangan martabatnya di depan bawahannya. Dia harus membunuh Luming untuk mendapatkan kembali harga dirinya. 4842. Terlebih lagi, jika surga dan umat manusia memberi kita 2 rute, maka keasliannya akan sangat meningkat. Kedua rute ini kemungkinan besar benar dan salah, dan dengan sengaja membubarkan kekuatan kita. 9 anak terus menganalisis, matanya mengungkapkan cahaya bijak. Mungkin saja ada yang asli dan yang palsu. Kita hanya bisa membagi pasukan kita menjadi 2 cara. Selama kita mengetahui bahwa yang satu benar, yang lain memberikan dukungan cepat. Di sisi kanan anak ke-9, seorang pemuda tampan berusia 20-an, membuka mulutnya. Ini adalah Guang Qian Wangxi, yang merupakan tangan kanan dari anak ke-9, dan memiliki posisi yang luar biasa. Mereka yang bisa menjadi Guang Qian Wangxi, memiliki bakat unik, potensi tak terbatas, dan pencapaian masa depan tak terbatas. Mereka adalah objek pelatihan utama orang Yuanguang. Meski status mereka tidak setinggi Jiu Gongzi, mereka tidak jauh lebih rendah. Jadi kamu bisa duduk di sisi kanan Jiu Gongzi. Pemuda lain, yang tampaknya berusia 30-an, sedang duduk di sebelah kiri Tuan Muda ke-9. Dia juga seorang utusan Raja Guang Qian. Adapun yang lainnya, semua duduk di bawah. Tidak, kita harus membagi tentara menjadi 3 rute. Kami khawatir 2 jalan yang disebutkan oleh orang-orang Tianren itu salah. Jalan 9 anak, mata memancarkan cahaya dingin, dan kemudian mengeluarkan perintah, mulai mengatur. Segera, bentuk tubuh klan cahaya lebih dari 1000 yuan berkedip dan menghilang di bumi. Angin menderu dan sedingin pisau. Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya muncul di beberapa sudut terpencil kota kuno. Mereka semua ditutupi oleh kekuatan ruang dan waktu. Selain itu, ada susunan napas tersembunyi di bawah kain dan dandan, yang diam dan tidak mengganggu siapapun. Sudah waktunya, Dandan. Lakukan. Luming berbicara kepada Dandan. Berikan padaku.
Kata Dandan, tangannya mulai dengan cepat mencubit segel itu. Saat berikutnya, di ujung lain kota kuno, di luar tembok kota, ada cahaya redup yang dipenuhi rune, dan ada rune yang bersinar. Dalam sekejap rune, 10 angka mengembun. 10 sosok ini sebenarnya adalah Luming, Xian Yanxing dan Qiu Yue. Adalah seperti dua kacang polong. 10 sosok ini, seperti hantu, bergegas keluar tembok kota. Luming, kamu naif menerobos ke sini. Minuman dingin terdengar, dan kemudian, di depan kehampaan, muncul barisan sosok. Yang pertama adalah Guangqian Wangxi, yang tampaknya berusia 20-an. Dia diikuti oleh sejumlah besar ahli klan Yuanguang. Nafas yang kuat membuat kekosongan bergetar. Luming dan yang lainnya tidak menanggapi sedikit pun. Sebaliknya, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh mereka. Rune ini membentuk susunan yang sangat besar. Arrai dengan liar mengekstraksi energi antara langit dan bumi, membentuk pedang perang. Sosok Luming dan lainnya ada di pedang ini. Mereka mengikuti pedang dan bergegas keluar. Nyatanya, sosok Luming dan yang lainnya dalam susunan itu secara alami salah. Mereka diringkas oleh susunan Dandan. Namun, semuanya ditutupi oleh susunan lain, yang secara serius mengganggu penilaian klan Yuanguang. Oleh karena itu, orang-orang dari marga Yuanguang menganggap hal itu benar. Ledakan. Orang-orang dari klan Yuanguang mengulurkan tangan mereka, dan ribuan balok rambut berkumpul dan bertabrakan dengan pedang pertempuran yang terkondensasi dari susunan Dandan, yang pecah menjadi raungan yang menggelegar, dan membangkitkan ribuan pedang Qi, yang langsung naik ke langit. Tabrakan itu hanya berlangsung beberapa saat, dan battle sword yang terkondensasi dari susunan itu runtuh. Namun, pada saat pedang pertempuran runtuh, susunan lain terungkap, dan pedang lain muncul, menutupi Luming dan lainnya. Arrai di sini membutuhkan Dandan 3 hari untuk diatur, di mana banyak sumber daya dihabiskan. Kekuatan susunan berbeda dari kekuatan material. Semua jenis bahan ditambahkan untuk merangsang energi dalam bahan. Kekuatannya tentu saja lebih kuat daripada penyebaran arrai dari udara tipis. Hari ini, pencapaian Yi dan dalam arrai bersama menghabiskan banyak sumber daya dan 3 hari untuk menyiapkan arrai. Meskipun tidak mungkin untuk menembus pengepungan klan multi cahaya, itu masih oke untuk terjerat. Ujung lain dari kota kuno. Di sini kita pergi juga. Melihat pedang di ujung lain langit, Luming membuka mulutnya, lalu mereka bergegas keluar kota kuno dalam diam. Di sekitar kota kuno, setiap daerah, ada orang Yuanguang yang berkeliaran untuk menonton. Namun, sebagian besar orang Yuanguang tertarik dengan dua jalan yaitu keaslian dan kepalsuan. Tidak banyak orang Yuanguang di sekitar sini. Di kota kuno, Luming bertemu dengan dua gelombang orang Yuanguang. Setiap gelombang memiliki 2 orang, tetapi mereka tidak menanggapinya. Mereka dibunuh oleh Luming dan mereka tidak punya waktu untuk menyebarkan berita. Setelah beberapa saat, Luming dan mereka berada jauh dari kota kuno. Kota kuno telah ditinggalkan oleh mereka. Itu terlihat seperti bintik hitam dari jauh. Tetapi pada saat ini, Luming dan Xian Yanxing tiba-tiba merasakan krisis. Kembali. Luming minum dengan lembut, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Begitu mereka mundur, cahaya pedang keluar dari tanah dan menusuk Luming di tempat mereka baru saja berdiri. Itu seikat rambut. Lalu ada puluhan dolar bumi, dan kemudian tanahnya rusak. Lalu, di depan Luming, tubuh mereka berkelap-kelip, dan ada juga keluarga Yuanguang. Ada lebih dari 200 orang. Kepala seorang pemuda, matanya dingin, adalah 9 anak. Benar saja, yang disebut 2 rute itu semuanya salah. Inilah arah sebenarnya yang harus kamu lewati. 9 anak berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kita akan menerobos ke sini? Luming segera menjadi tenang dan mengamati orang-orang Tianren di sini. Untungnya, aku tidak melihat Guangqian Wangxi. Apakah kamu memiliki pilihan lain selain posisi yang sering kita serang dan 2 rute? Luming, aku harus mengatakan bahwa kamu sangat pintar. Kamu tidak hanya menipu keluarga Tianren, tetapi kamu juga hampir menipu aku. Jalan 9 anak. Apakah kamu tidak tertipu? Luming mencibir. Jika mereka tidak ditipu, hanya ada sekitar 200 orang Yuanguang di sini. Jelas, orang Yuanguang lainnya telah pergi untuk menjaga kedua rute tersebut. Kami cukup banyak untuk membunuhmu, atur barisan dan bertarung. Anak ke-9 mengungkap kesempatan pembunuhannya yang kejam dan minum dengan keras. Sua-sua, sua, 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 sua. Dipimpin oleh anak ke-9, 4 orang bergegas ke Luming dan lainnya. Semuanya memiliki kekuatan bertarung paling kuat. Tentu saja, bagaimana 4 Raja Surgawi terkuat bisa menjadi lawan Luming, gada pembunuh dari klan Yuanguang, adalah susunan serangan gabungan.
Serang mereka bersama, serang mereka dalam formasi gabungan. Anggota keluarga Yuanguang lainnya, dengan segala upaya mereka untuk mengendalikan rambut balok, rambut kecepatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, membentuk jaring langit dan bumi, menutupi seluruh area, menghalangi mundurnya Luming dan lainnya. 4843. Ada balok rambut di seluruh langit, membentuk jaringan yang luas, menutupi area yang luas dari lingkaran persegi. Jelas, tujuan orang-orang Yuanguang ini adalah untuk membatasi pergerakan Luming, agar tidak kabur. Serangan utama yang sebenarnya, termasuk 9 tuan muda, sebanding dengan 4 tingkat kaisar terkuat, dan 3 formasi. Formasi 2 serangan gabungan 7 orang membentuk sosok besar, memegang pedang di tangan, dan memotong Luming dan yang lainnya dengan kecepatan luar biasa. Formasi serangan gabungan 9 pria itu adalah membentuk pedang, yang bisa membunuh dan memotong udara. Kecepatannya paling cepat, dan mendekati Luming. Yang benar-benar ditakuti Luming adalah formasi dari 9 pria yang menyerang bersama. Sebelumnya, ketika menyerang susunan pertahanan kota kuno, Luming dan rekan-rekannya telah melihat kekuatan susunan serangan gabungan 9 orang ini. Orang-orang yang mengatur susunan itu adalah anggota kuat dari keluarga Yuanguang. Kekuatan tempur dari susunan itu sebanding dengan 3 raja surgawi terkuat. Dan kekuatan tempur dari 2 susunan serangan gabungan 7 orang juga setara dengan kaisar yang paling kuat. Secara keseluruhan, orang-orang Yuanguang sama kuatnya dengan 9 raja surgawi terkuat. Ini jelas bukan yang bisa dilawan Luming. Oleh karena itu, Tuan Muda ke-9 sangat percaya diri dan sangat yakin bahwa dia akan memenangkannya kali ini. Atur arai dan bergegas keluar. Luming minum, dan suaranya terdengar di telinga 9 orang lainnya pada saat bersamaan. Sua-sua-sua. Tubuh orang lain berkedip, kartu besi muncul di pinggang mereka, dan rune menyebar. Mereka mulai menyiapkan susunan serangan bersama. Menghadapi barisan klan Yuanguang, terutama susunan serangan gabungan 9 orang, mereka harus bertarung dengan susunan serangan gabungan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memblokir arai 9 orang. Bahkan jika pertahanan Bondiman kuat, rangkaian serangan gabungan 9 orang tidak dapat melukainya, tetapi tidak apa-apa untuk meledakannya. Kalau begitu, formasi Luming akan kacau, dan mereka akan terjerat oleh orang-orang Yuanguang. Setelah itu terjadi, mereka akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, orang-orang Yuanguang dari arah lain harus bergegas datang. Jika mereka tidak dapat keluar dari pengepungan dengan cepat, begitu mereka terjerat beberapa saat, ketika orang Yuanguang dari arah lain datang, mereka hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Tidak mungkin mengandalkan dukungan Tianren atau Yaxian. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mengeluarkan kekuatan tempur terkuat untuk pertama kalinya dan mengatur susunan serangan gabungan untuk bergegas keluar. Kartu besi bersinar, menghubungkan nafas Luming satu sama lain. Sosok besar mengembun, tetapi tidak padat, dan tampak sedikit kabur. Sosok besar itu ditutupi baju besi gelap, memegang tombak, seperti dewa perang kuno. Pada saat pengaturan susunan serangan bersama mereka, 9 anggota keluarga Yuanguang telah terbunuh. Pedang itu meraung, kehampaan bergetar, dan cahaya pedang yang mengerikan meraung ke arah Luming. Mereka memenggal kepala mereka seolah-olah mereka akan memotong semuanya menjadi 2. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan susunan serangan gabungan 9 orang sangat mengerikan. Itu bisa melawan 3 kaisar terkuat sendirian. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya serangan ini. Bahkan raja yang paling kuat pun akan rusak parah. Bersenandung. Luming dan sosok mereka keluar dari susunan serangan gabungan, dan tombak itu dipotong secara horizontal, dan mereka memotong ke cahaya pedang. Ledakan. Tombak dan pedang bertabrakan bersama, dan raungan pecah, yang menyapu segala arah. Kemudian, pedang besar itu bergetar dan terbang kembali. Luming dan Luming berada di atas angin. Ini membuat mereka bahagia. Bahkan jika tidak ada susunan serangan gabungan yang sempurna, kekuatannya masih luar biasa, jauh melebihi kaisar terkuat. Satu serangan akan menerbangkan susunan serangan gabungan 9 orang dari pihak lain. Jika kamu bisa mencapai kesempurnaan, itu akan lebih kuat. Pergilah, keluarlah dengan sekuat tenaga. Luming minum, mereka memontrol arai dan bergegas maju. Sekarang, hanya ada satu cara bagi mereka, dan itu adalah bergerak maju dan membunuh keluar dari pengepungan. Mustahil untuk mundur, yang akan dikelilingi oleh keluarga Metalite lainnya. Sosok besar, menginjak kehampaan, bergegas maju seperti sinar cahaya redup, memegang tombak tinggi-tinggi dan menebang. Kali ini, mereka dihadapkan pada formasi 27 orang. Hentikan mereka. Formasi 27 orang yang saling serang meraung. Mereka mengumpulkan 2 sosok besar, mengayunkan pedang, untuk memblokir Luming dan mereka. Namun, setelah 2 raungan berturut-turut,
formasi 27 orang menyerang bersama, dan mundur pada saat bersamaan. Salah satunya, sosok padat dari susunan serangan gabungan, bergetar tanpa henti dan hampir roboh. Membunuh. Lu Ming dan timnya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka akan terus menyerang sebelum yang lain terbunuh. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang susunan serangan tim yang akan runtuh. Menyentuh. Kali ini, susunan serangan gabungan 7 orang langsung dihancurkan. Arai dikalahkan, dan ketujuh sosok itu tiba-tiba mundur. 2 dari mereka baru saja mundur, dan tubuh mereka pecah, bersama dengan baju besi mereka, yang merupakan pembawa susunan. Susunan ini dihancurkan. Namun, Lu Ming dan timnya juga mengalami beberapa pukulan berat dari Jiu Gongzi dan lainnya, dan barisan mereka hampir putus. Aku sekarat, aku kehabisan tenaga. Dan meraung. Aku tidak punya banyak kekuatan tersisa. Aku juga. Bubble dan Ling Yue juga harus membuka mulut, beberapa wajah pucat. Daya yang dikonsumsi sangat besar saat menyusun susunan serangan gabungan. Terutama dalam susunan serangan gabungan ini, kekuatan yang dikonsumsi tampaknya lebih menakutkan. Tetapi Dan hanya memiliki kultivasi dewa 6 kali lipat, Ling Yue dan Pao Popo adalah kultivasi dewa 7 kali lipat. Kekuatan mereka terbatas, dan mereka akan menanggung batasnya. Tunggu, langkah terakhir, hancurkan pengepungan mereka. Lu Ming meraung. Terlepas dari serangan orang lain, mereka bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka, dan tombak itu terbelah lagi. Pada saat yang sama, serangan orang lain menimpa mereka. Boom dan boom. Sosok kental dari susunan serangan gabungan bergetar hebat dan akan runtuh. Masing-masing dari mereka akan meledakkan potensinya secara ekstrim dan memusatkan semua energi dan energinya untuk mempertahankan susunannya. Ledakan. Akhirnya, langkah terakhir mereka, berpencar, memotong-motong keluarga Yuang-Wang di sekitarnya dengan susunan rambut balok dari jaringan. Dalam sekejap, ratusan berkas cahaya terputus. Dikelilingi oleh keluarga Yuang-Wang, sebuah celah terpotong. Lebih dari 10 orang Yuang-Wang bahkan tidak berteriak, dan tubuh mereka tercabik-cabik dan berubah menjadi abu oleh energi yang mengerikan. Pergi. Lu Ming dan mereka mengambil kesempatan untuk menerobos celah dan menerobos pengepungan klan Yuang-Wang. Begitu mereka keluar dari pengepungan, sosok yang mereka aglomerasi adalah getaran dan hancur total. Dan Ling Yue dan Pao Popo sama sekali tidak bisa bertahan. Kekuatan seluruh tubuh mereka diperas hingga kering, dan bahkan orang-orangnya pun tidak stabil. Mereka jatuh ke tanah dan diseret oleh Lu Ming dan kekuatan mereka. Mereka tidak berhenti sama sekali. Lu Ming, Gumo, dan yang lainnya bergegas maju bersama Dan, Ling Yue, Pao Pao, Tang Jun, dan Wan Shen. 4844. Kultivasi Tang Jun, hanya Dewa 7, seperti Dan, kekuatan mereka hampir terkuras. Kultivasi para dewa, dalam 8 kali lipat Tuhan, tidak sedikit, tetapi juga kerugian yang sangat besar. Kekuatan Tabu Lu Ming tidak ada bandingannya. Meski banyak kerugian, tidak ada kendala besar. Lu Ming, Gumo, Xian Yanxing, Qiu Yue dan Qiu Qiu, dengan 5 dari mereka, terbang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka, sementara Dan pemulihan mereka sedang terburu-buru. Ces, jangan biarkan mereka lari. Tuan muda ke-9 meraung dan terlihat sangat jelek. Kali ini, dia pikir dia yakin, tapi dia dilarikan oleh Lu Ming dan mereka. Sejujurnya, dia tidak yakin Lu Ming dan mereka akan pergi ke sini. Faktanya, dia berpikir bahwa Lu Ming dan Lu Ming akan mengambil jalan yang benar dan salah. Dia menjaga di sini, untuk jaga-jaga. Oleh karena itu, mereka tidak membawa kedua utusan Guangqian. Kedua utusan Raja Guangqian memiliki tugas masing-masing. Satu menjaga arah barisan Dan, sementara yang lain fokus pada keluarga Tianren dan Yaxian. Mereka juga harus mencegah Tianren dan Yaxian memanfaatkan kesempatan itu. Namun, dia berpikir bahwa dengan kekuatan yang dia bawa, dia akan mampu menekan Lu Ming dan mereka. Lagi pula, ada 3 susunan serangan gabungan, dan 4 diantaranya sekuat kaisar yang paling kuat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming dan timnya memiliki susunan serangan bersama. Mereka keluar dari pengepungan ketat oleh Lu Ming dan mereka. Dia sangat marah sehingga dia mengejar Lu Ming dengan orang-orang dari klan Yuang-Wang. Pada saat yang sama, dia memberi suara kepada orang-orang Yuang-Wang dari arah lain untuk membiarkan mereka datang dan bertemu secepat mungkin. Adapun Tianren dan Yaxian, hanya sebagian dari mereka yang tersisa untuk dijaga. Kedua belah pihak, satu di depan yang lain, terbang dengan cepat, dan gunung serta sungai ditinggalkan oleh mereka. Untungnya, mayat Juyin di daerah ini semuanya dikumpulkan di sekitar kota kuno sebelumnya, dan mereka hampir membersihkannya.
Oleh karena itu, kami belum pernah menemukan sekelompok besar mayat Juyin. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah lain. Lu Ming dan mereka terbang di sepanjang langit ungu tua. Sekitar 10 menit kemudian, Dan, Pao Pao Pao, Ling Yue, Tang Jun, dan Wan Shen semuanya memulihkan kekuatan. Setelah memulihkan beberapa kekuatan, gelembung tangan, dengan kekuatan ruang dan waktu, menutupi Lu Ming dan mereka. Ketika kecepatan orang-orang Lu Yuanming meningkat, kecepatan Yuanming meningkat. Brengsek. 9 tuan muda meraung, tidak mau membiarkan Lu Ming dan mereka terus mengejar. Tidak lama kemudian, ada Streamer di belakang, yang sangat cepat, dan segera menyusul anak ke-9 dan yang lainnya. Ini adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dia sangat tampan. Dia selalu menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di antara kedua alisnya. Itu adalah salah satu dari dua, Guangqian Wangxi, yang bernama Yuan Yu. Yuan Yu, kamu datang tepat waktu. Kejar mereka. Lu Ming dan orang-orang itu tepat di depanmu. Berikan kepala mereka kepadaku. 9 tuan muda banyak minum. Jangan khawatir, tidak lama lagi bawahanku akan datang menemuimu dengan kepala mereka. Kata Yuan Yu, tiba-tiba berakselerasi, menjadi pita, dengan cepat terbang ke depan, dan segera menghilang di hadapan 9 anak dan lainnya. Lu Ming dan yang lainnya, dengan restu dari kekuatan ruang waktu gelembung, pergi jauh ke kedalaman Gua Zixiao. Tapi Dan mereka, terus memanfaatkan waktu untuk pulih, dewa dan tidak ingin uang seperti dimasukkan ke dalam mulut. Beberapa pil ajaib secara khusus digunakan untuk memulihkan kekuatan, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Tak lama kemudian, Dan, para dewa dan kekuatan mereka akan dipulihkan ke kondisi puncak. Apakah kamu merasa bahwa kendali kita atas rangkaian serangan gabungan telah sedikit ditingkatkan? Dan bertanya. Ya, rasanya seperti itu. Lu Ming mengangguk dan yang lainnya mengangguk. Sebelum itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mengontrol susunan serangan gabungan. Mereka bertarung melawan anak ke-9 dan lainnya dan menderita beberapa serangan berturut-turut. Saat itu, semangat mereka sangat kental. Di saat-saat terakhir, mereka membuat terobosan besar dalam susunan serangan gabungan. Temukan tempat untuk menguji, dan lihat seberapa jauh dari keadaan sempurna. Dan berkata sambil tersenyum. Jangan mencari tempat, kamu akan segera tahu. Wajah Lu Ming tiba-tiba menjadi bermartabat dan melihat ke belakang. Kemudian, Xian Yanxing, ekspresi wajah beberapa orang Qiuyue juga berubah, tampilan yang sama ke belakang. Di belakang, Streamer datang dengan cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Dia adalah utusan Raja Guangqian dari klan Yuanguang. Seru bulan musim gugur. Aku akan mengambil kepalamu dan mati, agar tidak menderita rasa sakit yang tidak perlu. Tentu saja, Yuan Yu, Raja Guangqian, yang mengejarnya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Yuan Yu terdengar. Atur untukku. Untuk meminum gelembung, kita harus mengerahkan kekuatan waktu dan ruang untuk mengganggu Yuan Yu. Bubble, jangan sia-siakan kekuatanmu. Untuk menghadapi orang ini, kamu harus menyiapkan susunan serangan gabungan. Lu Ming menurunkan gelembungnya. Utusan Raja Guangqian terlalu kuat. Meskipun mereka memiliki 5 Raja Surgawi terkuat, mereka juga rentan terhadap satu serangan dan akan dikalahkan dan dibunuh oleh masing-masing. Hanya dengan menyiapkan susunan serangan bersama kita bisa bertarung. Lu Ming dan lainnya, yang tidak terbang, langsung berhenti dan mulai mengaktifkan Array Carrier. Orang Yuanguang pandai dalam kecepatan. Setiap klan Yuanguang sangat cepat, belum lagi Guangqian Wangxi. Kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Bahkan jika mereka terus terbang, mereka tidak bisa lepas dari kejaran satu sama lain. Sebaliknya, mereka dapat menghemat kekuatan. Kamu tahu kamu tidak bisa lari, tapi kamu masih ingin melawan. Itu di luar kemampuanmu untuk mati. Suara acuh tak acuh Yuan Yu terdengar, ribuan balok rambutnya, menjadi ribuan pedang tajam, menuju Lu Ming, mereka meledak. Ribuan pedang tajam sangat kuat. Setiap pedang dapat membunuh puncak dewa biasa. Ribuan dari mereka sangat kuat dan tak terbayangkan. Jika tidak ada susunan serangan gabungan, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak akan berguna. Sejujurnya, level Guangqian Wangxi, hampir di luar jangkauan kekuatan tempur alam sensu. Ini bisa dibandingkan dengan kunci pas asli biasa. Bahkan jika tidak, itu tidak akan terlalu jauh. Lu Ming, yang tidak berani gegabah, mengatur susunan serangan gabungan untuk pertama kalinya. Sosok besar, sekali lagi dipadatkan. Yang membuat Lu Ming senang, sosok yang dipadatkan kali ini jauh lebih kokoh daripada yang sebelumnya. Itu terlihat jelas dan tidak terlalu ilusi. Mereka menebak dengan benar. Dalam perang sebelumnya, kendali mereka atas susunan serangan gabungan memang ditingkatkan. Bersenandung.
Sosok besar itu melambaikan tombaknya dan membentangkan tirai tipis besar di depannya. Boom dan boom. Seikat rambut membombardir tirai tipis dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Sosok besar yang terkondensasi dalam susunan serangan gabungan bergetar hebat dan mundur terus-menerus, menanggung tekanan besar. 4845. Ini sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur utusan raja di depan cahaya? Terlalu kuat. Dan berteriak, wajahnya jelek. Mereka mengatur susunan serangan bersama dan merasakan tekanan besar untuk menahannya. Kuncinya adalah kekuatannya cepat habis. Jika terus seperti ini, tidak akan bertahan lama dan akan habis. Tidak hanya dia, Pao Pao Pao, Ling Yuwei, tetapi juga Tang Jun semuanya sama. Wajahnya sedikit pucat, dan kekuatan di tubuhnya dengan cepat habis. Tunggu, menghaluskan arai dengan sempurna, ini satu-satunya jalan keluar kita. Tabu Luli terus mengalir. Pada saat ini, semua manusia akan dipromosikan secara maksimal. Ya, hanya ada dua cara untuk menyempurnakan susunan serangan gabungan secepat mungkin. Yang pertama adalah menghabiskan waktu lama untuk memoles. Jika waktunya cukup lama, susunan serangan tim secara alami akan mencapai tahap yang sempurna. Ini adalah cara sebagian besar formasi combo dijalankan. Ada lagi, dengan bantuan kekuatan eksternal, dengan bantuan tekanan eksternal yang kuat, sublimasi dalam tekanan, menyempurnakan susunan. Cara kedua bisa dikatakan sangat sulit, kecuali orang yang memasang susunan tersebut memiliki bakat yang luar biasa, mereka dapat menerobos pada saat kritis. Seperti yang terjadi, Lu Ming adalah salah satu orang paling berbakat. Orang lain tidak bisa, bagi mereka, itu mungkin. Di bawah upaya terbaik semua orang, sosok yang diringkas dari susunan serangan gabungan sebenarnya lebih jelas. Tidak ada gunanya bertarung di sudut. Bunuh. Yuan Yu minum dengan dingin. Seluruh tubuhnya bersinar seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi sinar cahaya. Kemudian tubuhnya, seperti cahaya, bergegas keluar dan berubah menjadi pedang perang dan menebas Lu Ming dan mereka. Meski hanya pedang, kekuatannya lebih mengerikan dari ratusan lampu pedang sebelumnya. Lu Ming dan mereka mengontrol arai. Sosok besar itu memegang tombak dan memotongnya. Kedua serangan itu bertabrakan dan meledak menjadi suara yang mengejutkan. Tubuh sosok besar itu terus bergetar. Setiap kali bergetar, tubuh menjadi tidak nyata, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Akhirnya tidak tahan, lalu, langkah selanjutnya, hentikan pertempuran. Yuan Yu acuh tak acuh, dan tubuhnya yang seperti cahaya berubah menjadi pedang lagi dan terus menebas Lu Ming. Dia ingin langkah ini untuk mematahkan susunan serangan bersama Lu Ming dan lainnya. Selama susunan serangan gabungan rusak, Lu Ming dan yang lainnya akan dibunuh olehnya. Tapi tepat ketika cahaya pedang yang dia ubah hendak memotong sosok besar itu, sosok yang sudah buram itu tiba-tiba mengeras dengan cepat, seolah-olah itu telah menjadi entitas. Sosok besar, mengenakan baju besi hitam, baju besi berduri, memegang tombak, tampaknya adalah seorang pejuang dari zaman kuno. Aku tidak bisa melihat perasaan ilusi sama sekali, yang tidak berbeda dengan entitas. Sempurna, pada saat ini, Lu Ming dan susunan serangan gabungan mereka, akhirnya mencapai kondisi sempurna, semua orang bekerja sama, tanpa hambatan. Membunuh. Membunuh. Lu Ming, Dan, Wan Shen dan yang lainnya minum pada saat yang sama untuk mendesak susunan serangan bersama. Sua. Sosok besar berjalan di udara, baju besi hitam bersinar, memegang tombak di kedua tangan dan membelahnya. Tombak perang, sekali lagi bertabrakan dengan pedang Yuan Yu. Ledakan. Kali ini, prajurit lapis baja hitam yang diubah oleh susunan serangan gabungan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu adalah pedang yang dibuat oleh Yuan Yu. Setelah sekitar 5 napas, pedang-pedang pertarungan Yuan Yu meledak. Tentara baju besi hitam terus menebang tombak. Yuan Yu kaget dan mundur dengan gila-gilaan. Kecepatannya sungguh luar biasa, seperti seberkas cahaya dalam retret, dalam sekejap muncul puluhan ribu mil jauhnya. Tapi bagaimanapun, itu masih selangkah terlambat. Ada luka besar di tubuhnya, yang hampir membelahnya menjadi dua. Dia pucat, dengan bekas darah di sudut mulutnya, dan wajahnya mengerikan. Dia sebenarnya terluka. Arai 10 orang benar-benar bisa menyakitinya, yang membuatnya sangat kuat. Itu serangan yang bagus. Ini susunan yang fantastis. Dan berteriak kegirangan. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya juga bersemangat. Kekuatan susunan serangan gabungan ini di luar dugaan mereka. Dalam tabrakan frontal, itu mampu melukai seorang Raja Utusan Cahaya. Ini membuktikan bahwa efektivitas tempur dari susunan serangan gabungan berada di luar jangkauan Utusan Raja.
Mereka telah melihat susunan serangan gabungan 9 orang dari klan Yuanguang sebelumnya, yang tidak begitu kuat, tetapi setara dengan kekuatan tempur beberapa raja surgawi terkuat. Masih ada celah besar dengan pangkat Guangqian Wangshi. Formasi 10 orang yang menyerang bersama hanya satu lebih dari 9, tetapi kekuatan tempur tampaknya jauh lebih kuat, yang dapat menekan utusan raja di depan cahaya. Tahukah kamu, orang-orang yang mengatur pertempuran, mereka tidak memiliki keuntungan. Meskipun Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Gumo, dan Qiu Qiu semuanya memiliki kekuatan bertarung yang paling kuat. Namun, dalam penyebaran arai, kekuatan tempur seringkali tidak tercermin. Misalnya, seni rahasia dan keterampilan unik yang dapat meningkatkan efektivitas pertempuran tidak dapat digunakan dalam formasi. Susunan larik sering dikaitkan dengan kekuatan kendali dan ranah kultivasi. Meski kuat dalam kekuasaan, prestasi mereka tidak merata. Ada puncak Tuhan, ada 9 Tuhan, 8 Tuhan, 7 Tuhan sampai 6 Tuhan. Rentannya terlalu besar, yang sangat tidak menguntungkan untuk pengaturan susunan serangan gabungan. Untuk mengatur susunan serangan gabungan, lebih baik pencapaian setiap orang serupa, setidaknya tidak terlalu berbeda. Sebelum orang Yuanguang atau Yaxian, mereka hampir semuanya memiliki kultivasi yang sama. Setidaknya itu juga merupakan kerjasama antara Senzu Jiaoxiong dan Puncak Senzu. Perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya dengan cara ini kekuatan susunan serangan gabungan dapat dimainkan sepenuhnya. Namun, susunan serangan gabungan yang diatur oleh Luming masih sangat kuat sehingga hanya dapat menunjukkan bahwa susunan ini sangat penting. Ada banyak jenis susunan serangan gabungan. Ini bukan jumlah arai yang sama, kekuatannya sama. Misalnya, jika itu adalah susunan serangan gabungan 9 orang, kekuatannya akan berbeda jika susunannya berbeda. Jelas, mereka mendapatkan rangkaian serangan gabungan ini, yang sangat penting. Beri dia satu gerakan lagi dan kita akan berhenti. Dan, bisakah kamu bertahan? Luming berbicara kepada orang banyak. Satu gerakan tidak apa-apa. Aku bisa. Dan, Ling Yue dan yang lainnya semuanya mengangguk. Tidak ada lagi kata, mereka dengan cepat mengontrol arai. Prajurit baju besi hitam melangkah keluar dan menjangkau puluhan ribu mil. Tombak hitam berubah menjadi 100.000 zang dan menebas ke arah Yuanyu. Di bawah tombak perang, kehampaan runtuh dan berubah menjadi kehampaan. Yuan Guang menghancurkan langit dan menyinari Kyushu. Yuan Yu minum, pancaran cahayanya panjang dan terbang, memancarkan sinar yang indah, dan tubuhnya secara keseluruhan. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Lampu-lampu ini, setiap sinar adalah pedang Qi, kekuatan tak terbatas, membombardir tentara kulit hitam. Namun, Black Warrior seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Roh pedang membombardir baju besi hitam dan membuat suara nyaring.